Saat itu juga, sesuatu yang besar dan keras menggeliat di pantat saya. Jantung saya terasa seperti akan meledak. Saya sedang memasak gulai ayam di dapur ketika tiba-tiba seseorang memeluk pinggang saya dari belakang. Jantung saya berdebar kencang. Ini pertama kalinya Mas Budi memeluk saya seperti ini, tetapi rasanya benar-benar berbeda dari pelukan almarhum suami saya. "Jangan lepaskan," bisik saya. Ketika saya mencoba melepaskan diri karena sangat terkejut, dia justru memeluk saya lebih erat. "Sebentar saja. Biarkan seperti ini sebentar," ucapnya. Satu kalimat itu membuat seluruh tubuh saya gemetar. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Nama saya Siti Rahayu. Usia saya 64 tahun. Saya sudah hidup sendiri selama 5 tahun sejak suami saya meninggal. Dulu, hidup saya berbeda. Dulu, saya adalah seorang agen asuransi yang cantik dan cukup sukses. Penghasilan bulanan saya lumayan, dan saya suka bertemu banyak orang. Tetapi suami saya tidak suka. Dia tidak suka saya sering bepergian. "Perempuan buat apa sering kerja di luar? Cukup urus aku saja di rumah, kan?" Akhirnya, saya berhenti bekerja. Saya pikir tidak apa-apa karena bisnis pabrik garmen suami saya berjalan lancar. Selama 20 tahun, saya hidup hanya sebagai ibu rumah tangga. Namun, 5 tahun yang lalu, suami saya meninggal dalam kecelakaan tunggal karena mabuk saat mengemudi. Sejak saat itu, segalanya hancur. Ternyata, suami saya menyembunyikan banyak utang. Pabriknya bangkrut, dan rumah kami harus dijual. Tabungan kami ludes, dan saya tidak mau merepotkan anak saya, jadi saya mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga, Art. Awalnya, ini hanya untuk mencari uang. Sisa uang saya habis untuk merawat ibu mertua yang menderita demensia. Biaya rumah sakit, biaya panti jompo, yang tersisa hanyalah rekening kosong. Saya melamar kerja di banyak tempat. Semuanya terasa dingin dan merendahkan sejak wawancara pertama. Dicari Art untuk tinggal dan bekerja di rumah seorang bapak direktur yang hidup sendiri. Itu adalah iklan terakhir yang saya lihat di koran. Berdasarkan iklan itu, saya mendatangi rumah Bapak Budi Santoso. Sebuah rumah besar yang ditinggali oleh seorang pria berusia 73 tahun sendirian. Jujur, awalnya saya merasa terbebani bekerja di rumah pria yang tinggal sendiri. Apakah akan baik-baik saja? Tetapi saya sangat butuh uang. Saya bisa bersih-bersih, mencuci, memasak, semuanya, kata saya saat wawancara pertama. Saya hanya butuh pekerjaan. Sudah lama saya hidup sendiri, rasanya sangat sepi. Itu adalah kata-kata pertama Pak Budi. Ada nada kesepian dalam suaranya. Sejak hari pertama, sudah terasa aneh. Dia berbeda dari majikan lain. "Kita makan siang bersama, ya?" Saya tidak suka makan sendirian. Kalau saya yang dulu, saya pasti akan menjaga jarak. Tapi melihat matanya yang kesepian, saya tidak bisa menolak. Makan bersama menjadi awal dari segalanya. Sebulan kemudian, segalanya mulai berubah. Pak Budi menjadi berbeda. Setiap kali saya memasak, dia akan muncul di dapur. Awalnya saya pikir dia hanya menonton. "Bu Siti, bagaimana caranya bisa masak seenak ini?" pujinya. Tentu saja saya senang dipuji. Siapa lagi yang akan memuji masakan saya setelah suami meninggal? "Hanya pakai hati, Pak," jawab saya. Wajah saya memerah. Tapi ada yang aneh. Pak Budi mulai mencoba belajar memasak di samping saya. Saya hanya bisa masak mie instan. Dulu, almarhumah istri saya yang menyiapkan semuanya. Kata-katanya membuat hati saya tersentuh. Saya tahu betul betapa sepinya hidup sendiri. Suatu hari, saat saya sedang mencuci piring, dia mendekat diam-diam dari belakang. "Bu Siti." "Iya, Pak." Saat saya berbalik, tatapan matanya berbeda. "Terima kasih." "Sungguh. Untuk apa, Pak?" "Rumah ini terasa hidup kembali berkat Ibu." Kata-kata itu menghangatkan hati saya. Sesuatu telah berubah. Udara, suasana, hubungan di antara kami.
Kalau saya yang dulu, saya akan menjaga jarak. ART adalah ART, majikan adalah majikan. Tapi kali ini berbeda. Saya juga senang datang ke sini, jawab saya. Pak Budi tersenyum cerah. Senyumnya begitu hangat, rasanya sudah lama sekali tidak ada yang melihat saya sebagai seorang pribadi. Saat menjadi agen asuransi, saya bertemu banyak pria. Tapi perasaan ini baru pertama kali. Perasaan tulus tanpa pamrih. Tanpa Bu Siti, bagaimana saya bisa hidup? Setiap kali dia berkata begitu, hati saya terasa sakit. Saya pun merasakan hal yang sama. Sambil makan malam bersama, kami mulai berbagi cerita. Cerita masa muda Pak Budi, cerita tentang almarhumah istrinya. Saya tidak tahu kalau kesepian itu sesakit ini, bisik Pak Budi. Saya juga, Pak. Kami menjadi dua orang yang saling memahami kesepian masing-masing. Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Bertemu seseorang di usia senja dan merasa begitu nyaman. Kehangatan yang berbeda dari masa muda. Namun, malam itu, terjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya bekerja lebih lambat dari biasanya, dan tiba-tiba hujan turun sangat deras. Saya datang tanpa payung. Hujan sederas ini, bagaimana ibu mau pulang? Menginap saja di sini malam ini. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa panggil ojek online. Ojek juga tidak akan ada yang mau ambil. Lihat cuacanya. Benar saja, itu adalah badai. Terpaksa saya menginap. Silakan tidur di kamar tamu. Saya siapkan handuk dan baju ganti. Pak Budi begitu perhatian. Kapan terakhir kali saya diperlakukan seperti ini? Sekitar jam 11 malam, saya tidak bisa tidur. Rasanya canggung tidur di rumah orang lain. Jadi saya pergi ke dapur untuk minum air. Ternyata Pak Budi juga ada di sana, berdiri di dekat jendela, memandangi hujan. Tidak bisa tidur, Bu? Iya, Pak. Bapak juga sepertinya. Kadang ada malam-malam seperti ini. Terlalu banyak pikiran. Besok juga ada rapat penting. Percakapan di dalam kegelapan. Anehnya, hati saya terasa tenang. Apa yang sedang Bapak pikirkan? Tanya saya. Tentang kesepian. Bisnis saya sukses, tapi saat pulang ke rumah, tidak ada siapa-siapa. Kalau Bu Siti, saya juga mirip, Pak. Saat itu, petir menyambar. Wajah Pak Budi terlihat terang sesaat, ekspresinya sedih. Takut? Tanya Pak Budi saat saya terkejut. Sedikit. Lalu Pak Budi memegang tangan saya. Tangan yang hangat. Tidak apa-apa. Ada saya di sini. Satu kalimat itu membuat saya ingin menangis. Kapan terakhir kali saya mendengar kata-kata seperti itu setelah suami meninggal? Pak Budi. Iya. Terima kasih. Untuk apa? Karena telah melihat saya sebagai manusia. Di rumah lain, saya seperti tidak terlihat, hanya seorang pekerja. Bu Siti adalah orang yang istimewa. Kata-kata itu membuat jantung saya berdebar. Sungguh, hujan turun sepanjang malam. Kami duduk di ruang tamu dan berbagi berbagai cerita. Cerita masa muda, mimpi-mimpi kami, penyesalan kami, waktu muda. Saya juga punya banyak mimpi. Mimpi apa? Menjadi agen asuransi yang sukses. Tapi saya menyerah setelah menikah. Tidak menyesal? Dulu begitu. Sekarang, saya tidak tahu. Pak Budi menatap mata saya lekat-lekat. Sekarang, apa yang paling berharga bagi ibu? Waktu. Waktu ini, jawab saya jujur. Saya juga. Kami berbincang hingga fajar. Saat melihat keluar jendela, hujan sudah reda. Wah, sudah selarut ini. Saya harus pulang. Selarut ini? Menginap saja sampai pagi. Tidak apa-apa, Pak. Saya baik-baik saja. Pak Budi tampak kecewa. Baiklah, hati-hati di jalan. Iya. Terima kasih untuk malam ini. Tapi aneh, saya merasa enggan untuk berpisah. Dalam perjalanan pulang, saya berpikir, sesuatu telah berubah. Perasaan saya terhadap Pak Budi, sejak hari itu, saya semakin menantikan waktu bersama Pak Budi.
Keesokan harinya, saat berangkat kerja, jantung saya berdebar-debar. Ternyata, Pak Budi sudah menunggu dengan 2 cangkir kopi. Tidur nyenyak? Iya, Pak. Bapak juga? Sejujurnya, saya tidak tidur sama sekali. Saya terkejut mendengar itu. Saya juga. Kenapa? Saya terus teringat cerita yang kita bagi semalam. Kami duduk minum kopi dalam suasana yang sedikit canggung. Tapi bukan canggung yang tidak menyenangkan. Bu Siti. Iya, Pak. Dia ragu sejenak, lalu membuka mulut. Bolehkah saya jujur? Tentu, Pak. Saya suka pada Bu Siti. Ya Tuhan. Pak Budi menyatakan perasaannya pada saya. Awalnya, Bapak hanya orang yang baik. Tapi entah sejak kapan, saya jadi menantikan kedatangan ibu setiap hari. Di kantor, sesulit apapun pekerjaan, saya bisa bertahan dengan memikirkan ibu. Jantung saya mulai berdebar kencang. Saya juga, Pak. Itu adalah pengakuan yang sangat jujur. Tapi, kita tidak seharusnya begini, kan? Kenapa? Saya hanya ART dan Bapak Direktur perusahaan besar. Hal seperti itu tidak penting. Seumur hidup saya hanya fokus pada bisnis dan melupakan hal yang benar-benar penting. Mata Pak Budi berkaca-kaca. Sudah 10 tahun saya hidup sendiri setelah istri saya meninggal. Saya tahu betapa sakitnya kesepian. Bu Siti juga begitu, kan? Benar. Saya juga sudah hidup sendiri selama 5 tahun. Tidak bisakah kita saling bersandar satu sama lain? Bagaimana saya bisa menolak tatapan memohon itu? Saya takut, Pak. Takut apa? Takut terluka lagi. Takut bergantung lalu ditinggal sendiri lagi. Rasa sakit saat kehilangan suami kembali terasa. Saya juga takut. Tapi yang lebih menakutkan adalah menjadi tua sendirian seperti ini. Pak Budi memegang tangan saya. Kita pelan-pelan saja. Saya tidak akan memaksa. Sentuhan hangat itu meluluhkan hati saya. Benar-benar pelan-pelan? Iya. Selama yang ibu mau. Hari itu kami berbagi perasaan jujur kami. Luka dan ketakutan masing-masing. Waktu muda, saya tidak tahu apa itu cinta, kata saya. Sekarang tahu, sedikit. Sepertinya cinta itu saling memahami dan menyayangi. Benar, saya juga berpikir begitu. Kalau saya yang dulu, saya pasti akan menolak perasaan ini. Cinta macam apa di usia senja, tapi sekarang berbeda. Pak Budi. Iya, beri saya waktu. Waktu untuk berpikir. Tentu saja. Tidak perlu terburu-buru. Begitulah kami memasuki babak baru. Teman-teman, sepertinya cinta memang tidak mengenal usia, asalkan hati terhubung. Bagaimana menurut Anda? Seminggu kemudian, krisis yang tidak terduga datang. Kesulitan yang sebenarnya baru saja dimulai. Anak laki-laki saya, Rizky, tiba-tiba datang ke rumah kontrakan saya. Ibu, sekarang kerja di mana? Di rumah Pak Budi, sebagai art. Orangnya seperti apa? Umurnya berapa? Sudah di atas 70. Beliau tinggal sendiri. Ekspresi Rizky berubah masam. Berhenti saja, Bu. Apa kata orang nanti? Dada saya terasa sesak. Saya tidak menyangka anak saya akan berkata seperti ini. Ibu melakukan ini karena butuh uang. Kalau begitu, biar Rizky yang kasih uang saku. Jangan kerja seperti itu lagi. Sampai kapan kamu mau menanggung ibu? Kami bertengkar. Rizky memikirkan gengsi, saya memikirkan realita. Hari itu, saat pergi ke rumah Pak Budi, hati saya terasa berat. Wajah ibu murung hari ini. Ada masalah? Anak saya minta saya berhenti kerja. Kenapa? Katanya karena saya bekerja di rumah pria yang tinggal sendirian. Pak Budi terdiam sejenak. Lalu, ibu akan berhenti? Suaranya bergetar. Saya tidak tahu. Pikiran saya kacau. Sebenarnya, saya juga bimbang. Semakin besar perasaan saya pada Pak Budi, saya semakin berhati-hati. Bu Siti. Iya. Apakah saya telah membebani ibu? Maksud Bapak, karena saya menyatakan perasaan saya waktu itu. Bukan karena itu.
Tapi benarkah begitu? Semakin dekat dengan Pak Budi, pandangan orang sekitar terasa membebani. Malam itu saya tidak bisa tidur. Terus berpikir, apakah ini benar? Pantaskah saya merasakan ini di usia saya? Keesokan harinya, Pak Budi yang memulai pembicaraan. Semalam pasti banyak berpikir ya? Iya, Pak. Saya juga. Apa yang Bapak pikirkan? Apakah saya terlalu terburu-buru? Sepertinya, saya telah membuat Bu Siti kesulitan. Kata-kata itu membuat hati saya sakit. Ini bukan salah Bapak. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya ada pada saya. Saya tidak punya keberanian. Itu adalah jawaban yang paling jujur. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk memulai lagi. Keberanian untuk mengabaikan pandangan orang dan mencintai lagi, meski mungkin akan gagal. Pak Budi memegang tangan saya. Saya juga sama. Saya takut. Sungguh? Iya. Tapi yang lebih menakutkan adalah kehilangan Bu Siti. Seketika itu, air mata saya jatuh. Saya juga, Pak. Kalau begitu, mari kita beranikan diri bersama. Bagaimana caranya? Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Tatapan Pak Budi begitu hangat. Beri saya lebih banyak waktu. Saya juga harus meyakinkan anak saya. Tentu saja. Saya akan menunggu. Dalam perjalanan pulang hari itu, saya berpikir. Di satu sisi, saya takut. Di sisi lain, saya bersemangat. Namun, beberapa hari kemudian, masalah yang lebih besar muncul. Beberapa hari kemudian, saya sakit flu. Demam tinggi, tapi saya tetap berangkat kerja. Sayang sekali kalau tidak masuk, karena upah harian saya akan hilang. Bu Siti, kenapa wajah ibu pucat sekali? Pak Budi terkejut. Hanya flu sedikit, Pak. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana, demamnya tinggi begini. Saat sedang bersih-bersih, saya merasa pusing dan limbung. Aduh. Pak Budi berlari dan menopang saya. Kenapa masih datang kalau sakit? Seharusnya istirahat di rumah. Tidak apa-apa, Pak. Sebentar lagi selesai. Bu Siti. Pak Budi untuk pertama kalinya meninggikan suaranya. Kesehatan itu nomor satu. Uang tidak lebih penting. Kata-katanya membuat saya ingin menangis. Setelah suami meninggal, siapa yang pernah mengkhawatirkan kesehatan saya seperti ini? Pak Budi membaringkan saya di kamar utama dan membawakan bubur ayam yang dia masak sendiri. Makanlah. Mungkin tidak enak karena saya yang masak. Saat menyuap sesendok, air mata saya mengalir. Sejak kapan saya melupakan kehangatan seperti ini? Kenapa menangis? Tidak apa-apa. Hanya terharu. Pak Budi meletakkan tangannya di dahi saya untuk memeriksa suhu. Sentuhannya begitu hangat, rasanya sudah lama sekali saya tidak merasa dirawat. Bu Siti, saya juga sudah lama hidup sendiri. Saya tahu betapa sakitnya kesepian. Pak, jangan memaksakan diri. Kesehatan itu yang utama. Tapi pekerjaan biar saya yang urus. Hari ini ada rapat penting, tapi sudah saya batalkan. Seharusnya tidak begitu, Pak. Bu Siti lebih penting dari urusan kantor. Hari itu, Pak Budi benar-benar mencuci baju dan piring sendiri. Meskipun kikuk, tapi penuh ketulusan. Begini benar, tidak? Tanyanya saat melipat pakaian. Lipatannya dibalik sedikit lagi, Pak. Saya mengajarinya dari tempat tidur. Aneh. Meskipun sakit, hati saya terasa hangat. Bu Siti, iya? Sekarang saya baru sadar. Betapa beratnya pekerjaan ibu. Maksud Bapak, semua pekerjaan ini, ibu lakukan sendiri setiap hari. Kata-katanya membuat saya menangis lagi. Itu kan memang pekerjaan saya. Mulai sekarang, ibu tidak sendiri lagi. Pak Budi memegang tangan saya. Ada saya. Satu kalimat itu membuat kesepian yang menumpuk selama 5 tahun luruh menjadi air mata. Malamnya, Pak Budi memasakkan saya sup. Enak? Iya, sangat enak. Sebenarnya rasanya agak hambar, tapi ketulusannya sudah lebih dari cukup. Bu Siti, lain kali kalau sakit, tolong bilang ya. Janji? Iya. Pak.
Jangan menanggungnya sendirian. Malam itu saya tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hati saya tenang. Keesokan paginya, demam saya sudah banyak turun. Pak Budi sudah menyiapkan sarapan. Sudah lebih baik ya. Berkat Papak. Kita kan saling membantu. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Hubungan kami lebih dari sekadar rasa suka. Kami menjadi dua orang yang benar-benar saling peduli. Kira-kira, bagaimana perasaan Anda jika ada seseorang yang merawat Anda seperti ini saat sakit? Sungguh mengharukan. Seminggu kemudian, Pak Budi memanggil saya. Ekspresinya serius. Bu Siti, silakan duduk. Saya khawatir, jangan-jangan ada kabar buruk. Ada yang penting yang ingin saya sampaikan. Iya, Pak. Saya akan jujur. Dia ragu sejenak, lalu berkata, saya tidak bisa membayangkan sehari pun tanpa Bu Siti. Pak Budi. Setiap pagi, saya hanya menunggu kedatangan ibu. Mendengar suara ibu menjadi segalanya bagi saya. Di kantor pun, saya hanya memikirkan ibu. Hati saya terasa panas. Saya juga sama, Pak. Sungguh? Iya. Datang ke rumah ini adalah saat paling membahagiakan dalam sehari bagi saya. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, saya punya usul. Usul apa? Jangan lagi menjadi art dan majikan. Mari kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Saya sangat terkejut. Apakah ini sebuah lamaran? Maukah Ibu Siti tinggal bersama saya? Jantung saya berdebar kencang. Kalau merasa terbebani, pikirkan pelan-pelan. Tapi perasaan saya tulus. Sebenarnya, iya, saya juga ingin bersama Bapak. Tapi, apakah saya bisa? Apakah saya pantas untuk Bapak? Pantas atau tidak? Apa itu penting? Yang penting kita saling suka, kan? Benar juga. Apa kata anak saya nanti? Coba yakinkan dia. Pelan-pelan saja. Sejak hari berikutnya, segalanya mulai berubah. Cara Pak Budi memperlakukan saya, perasaan saya di rumah ini, semuanya berubah total. Siti, hari ini kita masak apa? Dia mulai memanggil nama saya. Masak kesukaan Mas Budi saja. Atas sarannya, saya juga mulai memanggilnya Mas. Memasak bersama, makan bersama, mencuci piring bersama. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Siti. Iya, Mas. Terima kasih. Untuk apa? Karena membuatku bisa mencintai lagi di usia senja ini. Justru aku yang berterima kasih. Mas sudah memberiku alasan untuk hidup lagi. Percakapan seperti itu menjadi keseharian kami. 3 bulan berlalu. Kami benar-benar sudah seperti keluarga. Suatu hari, Mas Budi berkata pada saya, Siti, maukah kamu benar-benar menjadi keluargaku? Iya. Maksudku, menikah. Itu adalah lamaran resmi. Mas Budi, pasti akan ada orang yang mengejek kita karena sudah tua, tapi aku tidak peduli. Yang penting kita bahagia, kan? Air mata saya mengalir. Aku mau. Sungguh? Iya. Aku ingin menua bersama Mas Budi. Dan beberapa hari kemudian, seperti biasa, pukul 6 pagi, saya sedang memasak gulai ayam di dapur. Tiba-tiba, seseorang memeluk pinggang saya dari belakang. Jantung saya berdebar kencang. Siti. Saat itu, sesuatu yang besar dan keras menggeliat di pantat saya. Jantung saya seperti akan meledak. Ini pertama kalinya saya dipeluk seperti ini, tapi rasanya benar-benar berbeda dari sentuhan almarhum suami saya. Jangan lepaskan, bisik saya. Ketika saya mencoba melepaskan diri karena sangat terkejut, dia justru memeluk saya lebih erat. Sebentar saja. Biarkan seperti ini sebentar saja, ucapnya. Satu kalimat itu membuat seluruh tubuh saya gemetar. Setelah sekitar sebulan kami saling mengukuhkan perasaan, tibalah saatnya untuk memberitahu orang sekitar. Yang paling sulit tentu saja memberitahu anak saya, Rizky. Awalnya dia menentang, tapi akhirnya dia mengerti. Melihat betapa bahagianya saya, hatinya luluh. Kalau ibu bahagia, Rizky juga bahagia, katanya. Tetangga sekitar awalnya bergunjing.
Tapi saya tidak peduli. Melihat kami tulus saling menyayangi, mereka akhirnya memberkati kami. Semua itu hanyalah persiapan. Kebahagiaan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, kami benar-benar menikah. Resepsi pernikahan kami sederhana, hanya syukuran kecil di rumah. Keluarga dan teman dekat yang diundang. Tidak mewah, tapi penuh ketulusan dan kehangatan. Saat Mas Budi memegang tangan saya dan berkata, "Sekarang kita benar-benar keluarga," air mata saya tumpah. Begitulah hidup baru saya dimulai. Sekarang, sudah setahun kami menikah. Setiap pagi saat membuka mata, Mas Budi sudah menatap saya sambil tersenyum. "Siti, tidur nyenyak?" "Iya, Mas." "Mas juga." Saya tidak tahu betapa berharganya percakapan biasa seperti ini. Pagi hari, Mas Budi yang membuatkan kopi, dan saya yang menyiapkan sarapan. "Wah, Bu Siti hidup enak sekarang ya," gunjing tetangga. Saya tidak peduli. Saya memang hidup enak. Mas Budi setiap hari berterima kasih pada saya. "Siti, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena membuatku bisa mencintai lagi di usia ini. Dan karena membuatku, yang dulu hanya gila kerja, bisa hidup seperti manusia seutuhnya." Sekarang, Mas Budi sudah mengurangi pekerjaannya di kantor dan lebih mementingkan waktu bersama saya. Kami belanja ke pasar bersama, memasak bersama, dan menonton sinetron bersama. Saya tidak tahu bahwa keseharian seperti ini bisa begitu membahagiakan. Mungkin kita memang jodoh ya. Kenapa? Bisa bertemu di saat yang begitu pas. Iya. Rasanya seperti takdir. Dulu saya pikir hidup sendiri itu wajar. Sekarang, saya tidak percaya pernah hidup sendiri. Tanpa Mas Budi, bagaimana saya bisa hidup? Aku juga. Tanpa Siti, aku mungkin akan menua dalam kesepian. Kadang, kalau mengingat masa lalu, rasanya aneh. Siapa sangka hubungan yang dimulai sebagai art bisa menjadi seperti ini? "Siti, waktu pertama kali lihat aku, apa yang kamu pikirkan?" "Jujur, aku pikir Mas adalah kakek-kakek yang kesepian." "Hahaha, benar juga. Aku juga waktu pertama kali lihat Siti, aku pikir dia adalah wanita yang sudah banyak menderita." Saat itu kami tidak tahu bahwa kami akan menjadi orang yang begitu berharga bagi satu sama lain. Cinta ternyata bisa mengubah seseorang seperti ini. Waktu muda, saya tidak tahu apa itu cinta. Sekarang saya mulai mengerti. Cinta adalah saling menyayangi dan menjaga. Untuk Anda yang hidup sendiri, saya ingin berkata, cinta bisa dimulai kapan saja. Saya saja memulainya di usia 64 tahun. Anda juga bisa. Usia hanyalah angka. Yang penting hati tetap muda. Jangan menyerah. Di suatu tempat, pasti ada seseorang yang menanti Anda. Saya juga ingin mendengar cerita cinta Anda. Jika Anda punya pengalaman serupa atau sedang menantikan pertemuan baru, silakan berbagi di kolom komentar. Kita bisa saling menguatkan. Dan jika di sekitar Anda ada yang hidup sendiri, tolong bagikan cerita ini. Siapa tahu ini bisa menjadi pesan harapan bagi seseorang. Cinta yang dimulai di usia senja seperti saya pun bisa seindah ini. Ayo, beranikan diri Anda. Bagian 2, kisah di balik layar, dari Ratu Asuransi menjadi art. Selanjutnya, inilah kisah perjalanan hidup saya dari seorang agen asuransi sukses hingga menjadi seorang ART. Ratu Asuransi. Kami meledak bersama, liar dan ganas. Jantungku serasa mau copot. Aku semakin erat memeluknya. Kujambak rambut Mas Agus sambil mendekapnya erat. "Aduh, rambutku." Malam itu sungguh istimewa. Setelah sekian lama, akhirnya kami punya waktu hanya untuk kami berdua. Aku tak menyangka tubuhku akan bereaksi seperti ini. Bisa fokus pada Mas Agus setelah sekian lama rasanya begitu menyenangkan. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk bekerja sampai melupakan hal yang terpenting. Aku kembali menyadari betapa berharganya waktu bersama orang yang kucintai. Teman-teman, seiring bertambahnya usia, pernahkah kalian menyesali perbuatan di masa muda?
Aku sering sekali. Terutama, aku sangat menyesal telah berhenti bekerja. Dulu, aku rela meninggalkan pekerjaan sebagai agen asuransi dengan penghasilan puluhan juta rupiah sebulan dan hidup bergantung pada suami selama 20 tahun. Setelah suamiku meninggal, aku jatuh ke titik terendah. Namun, jalan terjal di titik terendah itu ternyata membawaku ke suatu tempat. Harapan baru yang kutemukan di usia 64 tahun. Hidup ini memang penuh misteri. Aku ingin menceritakan kisah ini kepada kalian. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Kalau melihatku sekarang, mungkin kalian hanya melihat seorang art biasa berusia 64 tahun. Tapi kalau kalian tahu penampilanku 20 tahun yang lalu, kalian pasti akan terkejut. Dulu, aku adalah orang yang sangat berbeda. Pernahkah kalian mengalaminya? Punya penampilan yang sangat berbeda di masa lalu? Kisah tentang bagaimana masa-masa gemilang itu berakhir akan kumulai sekarang. Pagi, Bu Manayar. Pagi. Setiap kali aku masuk ke kantor asuransi, sapaan dari para staf akan terdengar. Dulu, aku adalah seorang agen asuransi. Dan bukan agen biasa, tapi yang sangat sukses. Setiap jam 9 pagi, aku melangkah masuk ke kantor dengan sepatu hak tinggi, begitu percaya diri. Siti, kamu juara lagi. Itulah yang selalu kudengar setiap pengumuman target bulanan. Saat itu, penghasilanku bisa mencapai puluhan juta rupiah sebulan. Kalau dipikir-pikir sekarang, itu pencapaian yang luar biasa. Aku sangat percaya diri saat itu. Aku yakin akan meraih kesuksesan yang lebih besar lagi. Tapi aku tidak tahu, hidupku akan berubah drastis. Sangat jauh berbeda dari kehidupanku sebagai art sekarang. Tahukah kalian betapa populernya aku dulu? Sebagian besar klienku adalah pria. Banyak yang datang dengan alasan konsultasi asuransi, padahal sebenarnya mereka ingin bertemu denganku. Bu Siti, kalau ada waktu, makan malam bersama. Yuk, itu adalah ajakan yang kudengar berkali-kali dalam sehari. Tapi aku selalu menolaknya dengan sopan. Maaf, prinsip saya tidak mengadakan pertemuan pribadi di luar jam kerja. Meskipun aku sudah menarik batas, banyak yang tidak menyerah. Tapi aku hanya fokus pada pekerjaan. Kupikir itulah kunci kesuksesanku. Jadwalku saat itu sangat padat. Pagi konsultasi dengan klien baru, sore mengurus klien lama, malam belajar dan pengembangan diri. Akhir pekan pun aku hadiri seminar atau acara kumpul-kumpul dengan klien. Perusahaan sangat menghargaiku. Penghargaan karyawan terbaik tahun ini diberikan kepada Siti Rahayu. Rasa bangga saat menerima penghargaan di atas panggung, bahkan sampai sekarang pun masih membuat dadaku berdebar. Tapi, sesuatu yang tak terduga terjadi padaku. Sesuatu yang sangat manis, cinta. Hari itu hari Selasa yang biasa saja. Bu manajer, ada klien baru yang mau konsultasi. Saat juniorku memberitahu, aku hanya menganggapnya sebagai pekerjaan rutin. Klien seperti apa? Katanya pengusaha pabrik, suaranya karismatik sekali. Saat aku menunggu di ruang konsultasi, pintu terbuka, dan dia masuk. Kesan pertamanya sudah berbeda. Ada sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan klien pria lainnya. Dia tinggi, penampilannya menarik, tapi yang terpenting, tatapan matanya tulus. Selamat siang, saya Agus Wijoyo. Itulah sapaan pertama dari calon suamiku. Selamat siang, saya Siti Rahayu, agen asuransi. Aku menyodorkan kartu nama seperti biasa. Saat dia menerimanya, dia tersenyum. Siti, nama yang indah. Wajahku langsung memerah. Aku sudah bertemu banyak klien, tapi baru kali ini jantungku berdebar begitu kencang. Asuransi seperti apa yang Bapak butuhkan? Tanyaku dengan nada profesional, tapi suaraku bergetar. Sejujurnya, saya datang karena ingin bertemu Bu Siti. Astaga, dia begitu terus terang. Pertemuan pribadi dengan klien. Aku mencoba mengatakan kalimat penolakan andalanku, tapi dia tertawa. Saya datang atas rekomendasi teman. Katanya Anda sangat cantik, dan ternyata benar.
Saya ingin konsultasi asuransi, sekaligus ingin tahu seperti apa orangnya Bu Siti. Konsultasi pun dimulai dengan lancar. Anehnya, tidak seperti klien lain, dia sangat serius bertanya tentang asuransi. Saya juga mau mendaftarkan karyawan, produk mana yang bagus ya? Untuk keluarga, komposisi asuransinya sebaiknya bagaimana? Sikapnya yang memikirkan karyawan dan keluarga begitu mengesankan. Konsultasi berlangsung hampir 2 jam, tapi tidak terasa membosankan sama sekali. Aku malah ingin terus mengobrol. Terima kasih, hari ini sangat membantu. Setelah konsultasi selesai, dia bertanya dengan hati-hati. Kalau tidak keberatan, mau minum kopi bersama. Bukan tentang asuransi, tapi obrolan santai saja. Biasanya aku akan langsung menolak, tapi hari itu berbeda. Paule, aku sendiri tidak percaya aku menjawab seperti itu. Obrolan kami di kafe masih kuingat dengan jelas. Bu Siti, apa mimpi Anda? Meraih kesuksesan yang lebih besar. Suatu saat nanti, saya ingin punya perusahaan sendiri. Keren. Saya juga ingin mengembangkan pabrik saya. Menjadi perusahaan tempat karyawan bisa bekerja dengan bahagia. Mendengar mimpinya, dia terlihat semakin menarik. Sejak hari itu, kami sering bertemu. Awalnya pertemuan kerja, tapi lama-kelamaan menjadi pertemuan pribadi. Siti, akhir pekan ini ada waktu? Kenapa, Mas? Nonton film, yak? Begitulah kami menjadi sepasang kekasih. Saat itu aku tidak tahu, cinta ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Setelah setahun berpacaran, Mas Agus mulai berubah. Awalnya dia mendukung pekerjaanku. Siti, hari ini dapat kontrak? Wah, target nomor 1 lagi ya. Hebat sekali. Dia selalu memberiku semangat. Tapi entah sejak kapan, nadanya berubah. Kamu sibuk sekali ya akhir-akhir ini? Akhir pekan kerja, janji makan malam dengan klien juga banyak sekali. Awalnya kukira dia hanya khawatir. Apa bagusnya perempuan keluyuran sampai larut malam? Setiap kali dia berkata begitu, perasaanku jadi tidak enak. Tapi karena cinta, aku mencoba mengerti. Setelah kami bertunangan, sikapnya semakin menjadi, Siti, kalau kita menikah, kamu berhenti kerja, kan? Tiba-tiba dia berkata begitu. Kenapa? Mas tidak suka aku bekerja? Bukan tidak suka. Tapi kalau sudah menikah, kan harus mengurus rumah, punya anak. Aku bisa melakukannya sambil bekerja. Zaman sekarang semua orang begitu. Orang lain ya orang lain, kita ya kita. Percakapan seperti itu semakin sering terjadi. Mas Agus, Mas tahu kan betapa aku mencintai pekerjaan ini. Aku tahu. Tapi keluarga lebih penting, kan? Dua-duanya penting. Kenapa harus memilih salah satu? Kami semakin sering bertengkar. Terutama saat aku lembur atau bekerja di akhir pekan. Setelah menikah pun, pertengkaran terus berlanjut. Siti, ini namanya pernikahan apa? Masa pengantin baru, suami kalah penting dari pekerjaan. Bukan begitu. Lalu apa? Akhir-akhir ini kamu lebih sering bertemu klien daripada aku. Sepertinya dia cemburu. Aku tahu tatapan klien-klien priamu itu seperti apa. Aku bertemu mereka murni karena pekerjaan. Tidak ada perasaan lain. Kamu mungkin begitu, tapi laki-laki tidak. Aku merasa frustrasi setiap kali mendengar kata-kata itu. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Siti, jujur saja. Aku tidak suka istriku bekerja sampai larut malam bertemu dengan laki-laki lain. Lalu bagaimana? Ini pekerjaanku. Ganti pekerjaan saja. Gampangnya Mas bicara. Mas tahu betapa sulitnya aku sampai di titik ini, tapi sekarang kamu sudah menikah. Harus memikirkan keluarga. Malam itu aku banyak menangis. Aku curhat pada teman-temanku, tapi pendapat mereka terbelah. Siti, suamimu ada benarnya juga. Kalau sudah menikah, harus ada yang berubah. Apa-apaan? Zaman sekarang mana ada yang menyuruh istri berhenti kerja? Aku sangat bimbang. Mas Agus terus mendesakku. Bisnis pabrikku kan lancar. Kamu tidak perlu bekerja pun kita bisa hidup. Santai saja di rumah.
Ini bukan masalah uang. Aku suka bekerja. Kalau sesuka itu dengan pekerjaan, seharusnya kamu tidak menikah denganku. Kata-katanya sangat menyakitkan. Tapi aku masih mencintainya. Aku tidak mau menyerah. Sampai akhirnya, sebuah insiden menentukan segalanya. Insiden itu terjadi saat aku berhasil mendapatkan sebuah kontrak besar. Kontrak asuransi senilai miliaran rupiah dengan seorang direktur perusahaan besar. Itu adalah kontrak terbesar dalam karierku. Siti, luar biasa. Teman-teman kantorku memberiku selamat. Atasanku juga memujiku habis-habisan. Dengan kontrak ini, target nomor 1 tahun ini pasti milikmu. Aku sangat senang dan langsung menelepon Mas Agus. Sayang, aku dapat kontrak besar. Nilainya miliaran. Oh ya, baguslah. Suaranya terdengar tidak antusias. Malam ini kita makan di luar ya untuk merayakannya. Maaf, hari ini ada urusan mendadak di pabrik. Besok saja ya. Aku kecewa, tapi mencoba mengerti. Tapi saat aku pulang malam itu, Mas Agus sudah menungguku dengan wajah serius. Siti, duduk sini. Ada apa, Mas? Selamat ya untuk kontrak hari ini. Terima kasih. Tapi sekarang, berhentilah. Berhenti apa? Kerja. Cukup sampai di sini. Berhentilah. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Aku sudah sering bilang, kan? Tapi hari ini aku meraih pencapaian besar. Justru karena itu kamu harus berhenti. Kalau kamu terus sukses seperti ini, kapan kamu akan mengurus rumah? Aku tidak bisa memahaminya. Apa salahnya sukses? Bukan salah, Siti. Kita harus punya anak, kan? Anak? Kita sudah menikah setahun, tapi belum ada rencana punya anak. Kamu terus menundanya karena pekerjaan. Nanti kalau sudah lebih stabil. Sampai kapan? Usiamu juga terus bertambah. Malam itu kami bertengkar hebat. Aku ingin istriku ada di rumah. Menungguku saat aku lelah, menghiburku. Aku kan sudah melakukannya. Tidak. Akhir-akhir ini pikiranmu hanya tentang pekerjaan. Klien lebih penting daripada aku. Bukan begitu. Lalu apa? Mana yang lebih penting, aku atau pekerjaan? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Siti, jujur saja. Pekerjaan lebih penting daripada aku, kan? Aku berpikir lama. Itu pilihan yang sangat sulit. Kamu yang lebih penting, jawabku. Kalau begitu, berhentilah bekerja. Kumohon. Mata Mas Agus berkaca-kaca. Aku benar-benar lelah. Istriku pulang larut malam setiap hari, akhir pekan pun bekerja. Apa ini yang namanya pernikahan? Melihatnya seperti itu, hatiku luluh. Tiba-tiba, Mas Agus memelukku erat. Kehangatan tubuhnya terasa. Siti. Suaranya yang memohon membuat hatiku luluh. Kami saling menatap, lalu berciuman dalam. Tak perlu kata-kata. Kami meledak bersama, liar dan ganas. Jantungku serasa mau copot. Aku semakin erat memeluknya. Kujambak rambut Mas Agus sambil mendekapnya erat. Aduh, rambutku. Malam itu sungguh istimewa. Setelah sekian lama, akhirnya kami punya waktu hanya untuk kami berdua. Aku tak menyangka tubuhku akan bereaksi seperti ini. Bisa fokus pada Mas Agus setelah sekian lama rasanya begitu menyenangkan. Kami baru tertidur saat fajar menjelang, dalam pelukannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu, dan menyiapkan sarapan. Melihat Mas Agus begitu bahagia, aku merasa pilihanku benar. Hari berikutnya, aku mengajukan surat pengunduran diri di kantor. Siti, kamu serius mau berhenti? Atasanku terkejut. Iya, Pak. Ada urusan pribadi. Sayang sekali. Sangat disayangkan. Padahal kamu punya potensi besar. Di hari terakhirku bekerja, saat membereskan meja, aku banyak menangis. Aku melepaskan karier yang kubangun lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Tapi kupikir, ini adalah pilihan demi orang yang kucintai. Saat itu, aku yakin tidak akan menyesal. Kehidupan setelah berhenti bekerja awalnya terasa asing.
Aku terbiasa bangun jam 7 pagi dan bersiap ke kantor. Tiba-tiba tidak ada yang harus dilakukan, rasanya hampa. Siti, sekarang lebih santai, kan? Mas Agus tampak puas. Iya, enak. Itu bohong. Sama sekali tidak enak. Beberapa bulan pertama, aku sulit beradaptasi. Aku sering duduk termenung di pagi hari, tidak tahu harus berbuat apa. Siti, lagi apa? Lagi diam saja. Coba kerjakan pekerjaan rumah. Maka, aku mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya aku kikuk. Setelah bertahun-tahun hanya bekerja, tiba-tiba aku harus memasak, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Siti, masakan hari ini agak asin. Oh, maaf, Mas. Aku belum terbiasa. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja belajarnya. Mas Agus memberiku semangat, tapi aku merasa minder. Dulu aku berpenghasilan puluhan juta. Sekarang aku harus minta maaf karena masakan yang keasinan. Tapi aku berusaha beradaptasi. Aku membeli buku resep, membaca buku tentang mengurus rumah tangga. Siti, masakanmu makin enak ya? Benar kah? Iya, enak. Pujian itu membuatku senang. Aku mulai merasakan sedikit kepuasan. Bisnis pabrik Mas Agus juga semakin maju. Siti, aku dapat kontrak besar. Wah, bagus sekali. Ini semua berkat dukunganmu dari rumah. Terima kasih ya. Mendengar itu, aku merasa pilihanku benar. Beberapa tahun berlalu, aku merasa seperti orang yang sama sekali berbeda. Pagi hari membantu Mas Agus bersiap kerja, siang hari mengurus rumah, dan malam hari menyiapkan makan malam lezat untuknya. Siti, kamu memang istri yang baik. Terima kasih. Rutinitas itu menjadi hal yang wajar. Saat bertemu teman-temanku, mereka iri. Siti, kamu beruntung sekali ya. Suami mapan, jadi kamu tidak perlu kerja. Iya, kami entah sampai kapan harus bekerja. Mendengar itu, perasaanku campur aduk. Apakah aku benar-benar bahagia, atau hanya merasa nyaman? Kadang, saat mendengar kabar dari mantan rekan kerja, hatiku terasa aneh. Siti, Sirina sekarang sudah jadi manajer senior, loh. Oh ya, kalau kamu masih kerja, mungkin sekarang sudah jadi direktur. Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Tapi melihat Mas Agus bahagia, aku merasa terhibur. Siti, aku bisa fokus kerja seperti ini karena ada kamu yang mendukungku di belakang. Iya, Mas. Teman-temanku banyak yang stres di rumah, jadi tidak bisa fokus kerja. Aku benar-benar bahagia. Mendengar itu, aku merasa bangga. 10 tahun. 15 tahun berlalu. Aku sudah sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Pengetahuan tentang asuransi sudah kulupakan, aku juga tidak mengikuti perkembangan sosial lagi. Dulu aku paham tren ekonomi, sekarang semua itu terasa asing. Tapi, itu adalah kehidupan yang memuaskan. Bisnis Mas Agus terus maju, kondisi finansial kami sangat baik, dan hubungan kami harmonis. Siti, tahun depan kita liburan ke luar negeri, ya? Boleh. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil seperti itu menjadi keseharian kami. Aku juga sibuk membesarkan anak kami, Rizky. Ibu, lapar. Iya, sebentar ibu siapkan. Membesarkan anak juga menyenangkan. 20 tahun berlalu begitu saja. Saat itu, aku yakin kehidupan seperti ini akan terus berlanjut. Mas Agus sehat, bisnisnya lancar. Siti, kita akan hidup bersama seperti ini sampai tua nanti, ya? Iya, Mas. Kami membuat janji seperti itu. Tapi hidup memang tidak bisa ditebak. Aku tidak pernah menyangka, kehidupan yang damai itu akan hancur dalam sekejap. Malam itu hari Jumat yang biasa. Mas Agus menelepon, memberitahu akan pulang terlambat. Siti, malam ini aku ada makan malam dengan klien. Sepertinya akan larut, kamu tidur duluan saja. Baik, Mas. Hati-hati di jalan. Percakapan yang biasa saja. Aku tertidur sekitar jam 11 malam. Jam 3 pagi, aku terbangun karena dering telepon. Hello, apakah benar ini dengan istri Bapak Agus Wijoyo?
Suara yang tidak kukenal. Perasaanku langsung tidak enak. Iya, benar. Ini siapa ya? Kami dari UGD Rumah Sakit Harapan Bangsa. Suami ibu mengalami kecelakaan lalu lintas. Seketika, duniaku seakan berhenti. Apa? Suami saya ada di UGD sekarang, ibu harus segera ke sini. Aku bergegas memakai baju dan lari ke rumah sakit. Saat aku tiba di UGD, semuanya sudah terlambat. Ibu istrinya? Dengan berat hati kami sampaikan. Aku tidak bisa mendengar sisa kalimat dokter. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Aku tidak bisa percaya. Kata polisi, Mas Agus mengemudi dalam keadaan mabuk, lalu mobilnya menabrak pembatas jalan di tikungan dan jatuh ke jurang. Dia tewas di tempat. Selama prosesi pemakaman, aku seperti kehilangan akal, tapi tatapan orang-orang terasa menusuk. Meninggal karena mabuk saat menyetir, ya? Bisikan-bisikan itu terdengar di telingaku. Aku sangat terkejut. Aku tidak pernah menyangka Mas Agus akan seperti itu. Siti, jangan dengarkan omongan orang. Tidak pantas mereka bicara seperti itu tentang orang yang sudah tiada. Teman-temanku mencoba menghibur, tapi hatiku sangat sakit. Siti, sabar ya. Anggap saja ini musibah. Terima kasih. Tapi dalam hati, aku menyalahkannya. Kenapa harus minum dan menyetir? Kenapa meninggalkanku sendirian? Tapi yang lebih mengejutkan adalah fakta yang kudapatkan setelahnya. Setelah pemakaman, saat aku mencoba mengurus perusahaan Mas Agus. Maaf, Bu. Sebenarnya perusahaan punya cukup banyak utang. Utang? Iya. Sejak tahun lalu kondisi keuangan memburuk, jadi almarhum Bapak mengambil beberapa pinjaman. Saat aku bertanya berapa jumlahnya, aku hampir pingsan. Kalau ditotal dengan pinjaman dari rentenir, sekitar 10 miliar rupiah. 10 miliar? Aku sama sekali tidak tahu. Mas Agus tidak pernah sekalipun bilang bisnisnya sedang sulit. Mungkin almarhum Bapak tidak ingin membuat ibu khawatir, jadi beliau mencoba menyelesaikannya sendiri. Rumah kami pun ternyata sudah dijaminkan. Lalu bagaimana? Satu-satunya cara adalah menjual perusahaan dan rumah untuk melunasi utang. Dalam sekejap, aku kehilangan segalanya. Rumah, tabungan, asuransi, semua dijual pun tidak cukup untuk melunasi utang. Ibu, kita bagaimana sekarang? Anakku, Rizky, tampak cemas. Tenang, Nak. Ibu akan cari cara. Tapi aku merasa putus asa. 20 tahun hanya di rumah, tiba-tiba aku harus mencari uang. Aku mencoba membuat CV, tapi tidak ada yang bisa kutulis. Pendidikan terakhir, SMA. Pengalaman kerja, ibu rumah tangga. Hanya itu, pengalamanku sebagai agen asuransi 20 tahun yang lalu sudah tidak relevan. Bidang itu sudah berubah total. Siti, yang sabar ya. Kamu pasti bisa melakukan sesuatu. Teman-temanku menghibur, tapi kenyataan begitu pahit. Usiaku sudah akhir 50-an, tidak punya pengalaman kerja. Maaf, kami sudah memilih kandidat lain. Aku selalu ditolak saat wawancara. Di tengah kesulitan itu, ibu mertuaku jatuh sakit demensia. Sisa uangku habis untuk biaya rumah sakit dan panti jompo. Aku benar-benar merasa di jalan buntu. Setelah ibu mertuaku meninggal, tidak ada lagi yang tersisa. Saldo di rekeningku hanya beberapa ratus ribu rupiah. Aku tidak punya tempat tujuan. Aku ingin bergantung pada Rizky, tapi dia juga baru memulai kariernya. Ibu, biar Rizky bantu. Tidak usah, Nak. Jangan sampai ibu jadi bebanmu. Kamu juga punya masa depan. Aku masih punya harga diri. Aku harus mencari cara untuk hidup sendiri. Di usia 60-an, pekerjaan apa yang bisa kulakukan? Pelayan restoran, fisikku tidak akan kuat. Kasir supermarket, aku tidak mengerti cara menggunakan mesin kasir modern. Siti, coba jadi art saja, seorang teman menyarankan. Art? Sekarang kan banyak lansia yang tinggal sendiri. Kamu bisa bekerja di rumah mereka. Awalnya aku menolak. Mantan agen asuransi berpenghasilan puluhan juta menjadi art.
Tapi aku tidak punya pilihan lain. Bagaimana cara mencari pekerjaan seperti itu? Banyak iklannya di internet atau koran. Mau kucarikan? Begitulah aku pertama kali mulai mencari pekerjaan sebagai ART. Gajinya sekitar 2,3 juta sebulan. Aku masih ingat perasaanku saat wawancara pertama. Selamat pagi, saya Siti Rahayu. Aku menyapa dengan pakaian sederhana dan hati yang minder. Bisa mengerjakan apa saja. Bersih-bersih, mencuci, memasak, hampir semua bisa. Ada pengalaman? Saya sudah mengerjakannya di rumah selama 20 tahun. Hanya itu yang bisa kukatakan. Beruntung, aku diterima bekerja di rumah itu. Hari pertama bekerja, perasaanku campur aduk. Tidak kusangka aku akan melakukan pekerjaan seperti ini. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Aku melakukannya dengan sebaik mungkin. Nyonya rumah di sana berkata, "Bu Siti, pekerjaan Anda rapi sekali ya." "Terima kasih, Bu. Arti yang lain biasanya asal-asalan, tapi Anda berbeda." Mendengar itu, kepercayaan diriku sedikit tumbuh. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat rekomendasi untuk bekerja di rumah lain. Aku bekerja di 2-3 rumah dalam sehari. Dari jam 8 pagi sampai 6 sore, nyaris tanpa istirahat. Badanku lelah, tapi aku butuh uang. Aku bertahan seperti itu selama beberapa tahun. Kadang, aku bertemu dengan mantan rekan kerja. Siti, lama tidak bertemu." "Oh, iya, lama tidak bertemu. Sekarang sibuk apa?" "Kerja serabutan saja." Aku tidak bisa menceritakannya secara detail. "Kenapa tidak kembali ke perusahaan kita? Kamu kan punya pengalaman." "Tidak, tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menjelaskan kekosongan selama 20 tahun? Setelah 5 tahun bekerja seperti itu, aku menemukan tempat kerja di rumah Pak Budi Santoso. Dicari untuk tinggal dan bekerja di rumah seorang bapak direktur yang hidup sendiri. Aku melamar berdasarkan iklan itu. Kisah pertemuanku sebagai ART dengan Pak Budi yang berusia 70-an hingga akhirnya kami menikah lagi. Jika Anda penasaran, silakan klik kartu di pojok kanan atas atau tonton video di akhir tayangan ini. Terima kasih. Saat itu aku tidak tahu. Pekerjaan ini akan mengubah hidupku sepenuhnya. Dari seorang agen asuransi berpenghasilan puluhan juta menjadi ART dengan upah harian. Hidup memang tidak bisa ditebak. Tapi, sekarang kupikir, semua proses itu adalah takdir yang membawaku bertemu dengan Mas Budi. Mungkin karena masa-masa sulit itulah, kebahagiaan saat ini terasa lebih berharga. Jika Anda sedang mengalami masa sulit, jangan menyerah. Hidup benar-benar tidak bisa ditebak. Teruslah berharap, jalani hari demi hari dengan tulus dan pikiran positif, maka kesempatan dan kebahagiaan pasti akan datang. Daripada hidup dengan mengeluh dan marah-marah, lebih baik kita mencoba hidup dengan positif. Bagian 3. Pernikahan dengan suami hiperseks. Selanjutnya, kisah kehidupan pernikahan dengan seorang direktur yang secara patologis menuntut hubungan suami istri hingga 90 kali sebulan. Nafsu suami. "Sayang, hari ini aku agak lelah." Saat aku mengatakan itu, ekspresi suamiku langsung berubah. "Lelah? Kamu bilang lelah padaku?" Aku menikah lagi di usia 64 tahun dengan seorang pria berusia 73 tahun. Awalnya semua terasa indah. "Siti, kamu cantik sekali hari ini." Mendengar kata-kata itu, aku berpikir, di usiaku yang sekarang, aku masih bisa dicintai seperti ini. Tapi lama-kelamaan, aku mulai merasa terbebani. Pagi, siang, malam. "Sayang, sini sebentar." Saat sedang makan, saat sedang memasak, dia terus meminta hal itu. 3 kali sehari. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini normal untuk usia kami? Suatu kali aku menolaknya, dia marah besar dan pergi ke kamar lain untuk sendirian. Aku sangat terkejut. Sampai suatu hari, aku menemukan celana dalam merah di mobilnya. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Setelah 3 bulan menikah,
Mas Hartono mulai sedikit berubah. Awalnya dia sangat manis. Siti, kamu masih secantik ini, bagaimana aku tidak tergila-gila? Dia akan memegang tanganku, merangkul bahuku, begitu mesra. Tapi, frekuensinya semakin sering. Awalnya aku senang. Di usiaku sekarang, masih mendapat perhatian seperti ini, pikirku. Tapi setelah beberapa hari, aku merasa ada yang aneh. Pagi, siang, malam, dia terus mendekatiku dengan cara seperti itu. Mas, nanti ya, istirahat dulu. Siti, semakin tua, waktu semakin berharga, kan? Saat dia berkata begitu, tatapan matanya terasa berbeda. Aku mulai merasa ini bukan cinta, tapi sesuatu yang lain. Tapi saat itu, aku masih mencoba memakluminya. Mungkin karena kami pengantin baru, pikirku. Aku masih ingin percaya itu adalah cinta. Sekitar 6 bulan setelah menikah, Mas Hartono sering berkata, Siti, hari ini aku mau memperkenalkanmu pada para direksi. Ikut ya. Awalnya aku sangat senang. Aku merasa diakui sebagai istri seorang direktur utama. Benarkah? Apa tidak apa-apa aku ikut? Tentu saja. Kamu kan istriku yang kubanggakan. Maka, kami duduk di kursi belakang mobil mewah menuju kantornya. Sopir yang mengemudi, kami duduk berdampingan. Siti, kamu masih cantik sekali. Aku benar-benar beruntung. Lalu dia mulai meraba pahaku. Awalnya kukira itu hanya ungkapan kasih sayang. Tapi kemudian dia merangkulku dan berbisik di telingaku. Siti secantik ini, sayang sekali kalau hanya aku yang tahu. Perasaanku mulai tidak enak, tapi aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu cara dia mengungkapkan cinta. Tiba-tiba, Mas Hartono memberi isyarat pada sopirnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan gerakan tangan. Sopir itu mengangguk, lalu mengubah arah mobil. Kita mau kemana, Mas? Ada tempat yang harus disinggahi sebentar. Kami tiba di sebuah lokasi proyek apartemen yang mangkrak. Tidak ada siapapun di sana. Sopir itu turun dari mobil dan berjalan menjauh. Mas, ini di mana? Siti, kita sebentar saya. Sejak saat itu, suasananya berubah total. Tatapan Mas Hartono berubah. Di sini, sopirnya bisa lihat. Tidak apa-apa, dia sudah jauh. Begitulah, di dalam mobil. Awalnya aku terkejut, tapi kupikir, kami kan suami istri, mungkin tidak apa-apa. Tapi kejadian seperti ini terus berulang. Dalam perjalanan ke kantor, sebentar sebelum rapat direksi, masih ada waktu. Selalu dengan pola yang sama. Naik mobil, berhenti di lokasi proyek itu, sopir menjauh. Aku mulai berpikir, ini aneh. Apakah ini benar-benar karena cinta? Atau ada alasan lain. Tapi saat itu, aku masih ingin percaya itu cinta, bukan curiga, bukan hanya di mobil. Di rumah pun sama saja. Pagi hari, saat aku menyiapkan sarapan, Mas Hartono akan muncul. Siti, pagi-pagi sudah secantik ini. Dia memelukku dari belakang. Itu menyenangkan. Tapi, Mas, aku harus siapkan sarapan. Sebentar saya. Benar-benar sebentar. Setiap pagi selalu seperti itu. Malam hari lebih parah lagi. Saat aku sudah menyiapkan meja makan dan hendak melepas celemek, dia tiba-tiba berdiri. Siti, kamu cantik sekali pakai celemek. Mas, nanti makanannya dingin. Makan bisa nanti. Lalu, dia menarik pergelangan tanganku. Sekarang, sedang mau makan. Iya, sekarang. Awalnya kupikir itu romantis, seperti adegan di sinetron. Tapi itu terjadi setiap hari. Benar-benar setiap hari. Aku mulai lelah. Saat memasak pun sama. Aku sedang memasak gulai, dia datang dari belakang dan memelukku. Siti, kamu paling cantik saat memasak. Mas, kompornya menyala. Tidak apa-apa, sebentar saja. Dengan kompor gas yang masih menyala. Itu sangat berbahaya. Pagi di mobil sekali, malam sebelum makan sekali, dan saat tidur sekali lagi. Dia memintanya 3 kali sehari. Awalnya aku berpikir, wah,
Di usianya sekarang dia masih sehat dan bergairah ya. Aku mencoba mengerti, mungkin karena kami bertemu di usia senja, jadi perasaannya lebih membara. Tapi aku mulai lelah. Sejak bangun pagi, aku sudah tegang, tidak tahu kapan dia akan memintanya lagi. Jangan-jangan dia datang lagi. Awalnya kupikir cinta, lama-lama menjadi beban. Hari itu aku benar-benar lelah. Pagi-pagi aku sudah ke pasar, lalu menyiapkan makan siang, sorenya mencuci dan membersihkan rumah. Seharian aku tidak istirahat. Saat aku sedang menyiapkan makan malam, Mas Hartono pulang. "Siti, capek ya hari ini?" "Tidak apa-apa, Mas. Tinggal siapkan makan malam saja." Tiba-tiba dia memelukku dari belakang dan berbisik. "Siti, mulai lagi," pikirku. Aku benar-benar sangat lelah. "Mas, hari ini aku capek sekali. Nanti saja ya setelah makan malam." Seketika, ekspresi Mas Hartono berubah total. "Capek? Kamu bilang capek padaku? Bukan begitu, Mas. Siti, kita baru menikah berapa lama? Sudah bilang capek?" Nada suaranya benar-benar berbeda. Suara dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Bukan begitu, badanku benar-benar lelah. Lelah? Lalu aku ini apa? Aku juga seharian bekerja di kantor. Setelah berkata begitu, dia marah-marah dan masuk ke kamar lain. Pintu dibanting dengan keras. Aku hanya berdiri terpaku. Ini adalah sisi Mas Hartono yang belum pernah kulihat. Apa aku salah? Aku menyiapkan makan malam, tapi Mas Hartono tidak keluar juga. "Mas, makan malam sudah siap." Tidak ada jawaban. 1 jam berlalu, dia tidak juga keluar. Aku khawatir dan pergi ke kamarnya. Dan, astaga, Mas Hartono sedang melakukan itu sendirian. Meskipun aku membuka pintu dan masuk, dia tidak terkejut. Malah, dia menatapku dengan santai. "Siti, masuk." Mas Hartono." Saat itu aku benar-benar terkejut. Melihat istrinya masuk, dia sama sekali tidak malu. Sikapnya yang seolah-olah itu hal wajar justru membuatku lebih takut. "Maafkan aku. Bukan kamu yang harus minta maaf. Ini normal." "Normal?" Aku langsung keluar dari kamar itu. Aku tidak tahan lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Apakah ini normal? Apakah ini cinta? Pikiran itu terus berputar di kepalaku. Sebelum menikah, aku tidak pernah melihat sisinya yang ini. Apakah ini Mas Hartono yang kukenal? Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Setelah kejadian itu, kami canggung selama beberapa hari. Mas Hartono bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku bingung, harus bersikap bagaimana. Suatu hari, Mas Hartono berkata lagi, "Siti, hari ini ada rapat penting. Ikut." "Ya." Aku memutuskan untuk mencoba memperbaiki suasana. Pikirkan positif lagi. Kami suami istri, harus saling mengerti, batinku. Aku kembali duduk di kursi belakang mobil mewahnya. Tapi hari itu, sepertinya aku bersikap agak aneh. Aku tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan lancar. Pikiranku terus melayang. "Siti, kamu kenapa hari ini?" "Tidak apa-apa, Mas." Tiba-tiba, Mas Hartono berkata pada sopirnya, "Pak Dahto, berhenti." "Baik, Pak. Saya ada urusan sebentar." Begitu mobil berhenti, Mas Hartono membuka pintu dan turun. "Siti, kamu duluan saja ke kantor. Aku ada urusan sebentar." Lalu dia pergi entah kemana. Tinggallah aku dan Pak Darto di dalam mobil. Biasanya aku jarang sekali berbicara dengan sopir. Tapi hari itu suasananya berbeda. Pak Darto melihatku dari kaca spion, lalu berkata dengan hati-hati, "Maaf, Bu." "Iya, Pak." Saya lancang, "Tapi boleh saya mengatakan sesuatu?" Ekspresinya tampak serius. "Ada apa ya, Pak? Apakah Ibu baik-baik saja?" Seketika jantungku berdebar. Sepertinya dia tahu sesuatu. "Maksud Bapak?" "Saya sudah bekerja untuk Bapak selama 30 tahun. 30 tahun? Sejak zaman almarhumah Ibu." "Almarhumah istri Bapak?"
Bu, apakah ibu tahu bagaimana almarhumah meninggal? Tidak, saya tidak tahu detailnya. Pak Darto menarik napas panjang. Sebelum meninggal, almarhumah pernah berkata sesuatu. Beliau bilang, beliau sudah tidak tahan lagi. Maksudnya, Bapak dari dulu memang seperti itu. Dari gadis muda sampai istri orang, di dalam mobil ini, sudah banyak sekali kejadian. Aku terkayut. Saat membersihkan mobil, saya sudah berkali-kali menemukan dan membuang pakaian dalam wanita. Di mobil ini, kepalaku terasa kosong. Almarhumah ibu awalnya juga tidak tahu. Tapi akhirnya beliau tahu kalau Bapak berselingkuh. Beliau depresi berat karena syok. Pak Darto berhenti sejenak. Lalu, beliau memilih untuk mengakhiri hidupnya. Duniaku seakan runtuh. Hati-hati, Bu. Bapak tidak akan pernah berubah. Saat itu, kami tiba di kantor. Sudah sampai, Bu. Saat aku turun dari mobil, Pak Darto berkata pelan, Bu, nanti kalau ada waktu, ada yang ingin saya sampaikan lagi. Baik, Pak. Tapi waktu rapat sudah mepet, jadi aku tidak bisa melanjutkan pembicaraan. Beberapa hari kemudian, saat aku naik mobil lagi, Pak Darto melanjutkan ceritanya. Setelah mendengar cerita Pak Darto, aku tidak bisa tidur selama beberapa hari. Benarkah begitu? Atau hanya salah paham? Tapi, benih kecurigaan sudah tertanam, dan semua tingkah laku Mas Hartono mulai terlihat berbeda. Suatu hari, Mas Hartono berkata lagi, Siti, hari ini ada rapat tentang proyek baru. Ikut ya. Kali ini, aku naik mobil dengan perasaan berbeda. Kata-kata Pak Darto terus terngiang di kepalaku. Siti, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih, Mas. Kami duduk di kursi belakang seperti biasa. Tiba-tiba, aku merasa ada yang aneh di bawah kakiku. Ada sesuatu yang menyentuh jari kakiku. Aku melirik ke bawah. Astaga, ada celana dalam merah. Di lantai mobil, di bawah kakiku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini apa? Milikku? Bukan. Aku tidak pernah memakai pakaian dalam berwarna merah. Kepalaku terasa kosong. Mas Hartono duduk di sampingku dengan santai. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak boleh ketahuan. Atau lebih tepatnya, aku tidak mau ketahuan. Diam-diam, dengan ujung kakiku, aku mendorong celana dalam itu ke bawah kursi sopir. Kalau pakai tangan, Mas Hartono bisa lihat. Seketika, bulu kuduku berdiri. Aku teringat kata-kata Pak Darto. Saat membersihkan mobil, saya sudah berkali-kali menemukan dan membuang pakaian dalam wanita. Ah, jadi ini benda itu. Di mobil ini, Mas Hartono bersama wanita lain. Perutku terasa mual. Jantungku berdebar kencang. Napasku sesak. Siti, kamu tidak apa-apa. Wajahmu pucat sekali. Tidak apa-apa, Mas. Sedikit pusing saja. Mau buka jendela? Tidak usah. Tapi aku sama sekali tidak baik-baik saja. Celana dalam merah itu terus membayang di mataku. Kapan ini terjadi? Kemarin? Seminggu yang lalu? Apakah setelah menikah denganku, dia masih terus melakukannya? Di tempat rapat pun, aku tidak bisa fokus. Mas Hartono dengan santai membahas bisnis, sementara pikiranku hanya tertuju pada celana dalam merah itu. Di rumah pun sama. Saat menyiapkan makan malam, saat makan, bayangan itu terus muncul. Saat aku di rumah memasak, dia, membayangkannya saja sudah membuatku mau muntah. Malam itu, saat Mas Hartono mendekatiku seperti biasa, seluruh tubuhku menegang. Siti, maaf, Mas. Hari ini aku tidak enak badan. Untuk pertama kalinya, aku ingin menghindar. Tidak, aku harus menghindar. Aku tidak tahan lagi. Malam itu, aku mulai demam. Entah karena kelelahan, flu, atau karena sakit hati, aku tidak tahu. Siti, kamu tidak apa-apa? Mau ke dokter? Aku mendengar suara khawatir Mas Hartono, tapi aku tidak mau menjawab. Aku mau sendiri. Apa? Kamu sakit? Mau sendirian? Iya. Aku mau istirahat.
Mas Hartono tampak tidak mengerti, tapi dia keluar dari kamar. Selama 2 hari, aku tidak bangun dari tempat tidur. Aku tidak makan. Aku tidak ingin makan. Mas Hartono beberapa kali masuk untuk memeriksa, tapi aku terus memunggunginya. Apa yang harus kulakukan? Apa aku bisa terus hidup seperti ini? Atau pura-pura tidak tahu saja? Pikiranku kacau. Malam hari aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat celana dalam merah itu, mendengar kata-kata Pak Darto. Sebelum meninggal, almarhumah pernah berkata, beliau sudah tidak tahan lagi. Kata-kata itu terus terngiang. Apakah aku akan menempuh jalan yang sama dengan istri pertamanya? Aku takut. Di malam hari kedua, Mas Hartono masuk lagi. Siti, ayo bangun. Sudah 2 hari. Apa yang membuatmu begitu tertekan? Coba ceritakan. Aku perlahan membalikkan badan dan menatap Mas Hartono. Saat itu, aku yakin. Aku tidak bisa hidup dengan orang ini lagi. 20 tahun yang lalu, aku mengorbankan pekerjaan demi cinta. Kali ini, aku tidak mau mengorbankan diriku sendiri demi cinta. Mas Hartono. Iya, katakan. Aku mau cerai. Ekspresi Mas Hartono langsung mengeras. Apa? Kita cerai saja. Aku rasa kita tidak bisa hidup bersama lagi. Siti, kenapa tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Aku sudah lama memikirkannya. Mas Hartono duduk di tepi ranjang. Apa masalahnya? Apa salahku? Apa salahnya? Tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya. Itu terlalu memalukan. Kita hanya tidak cocok. Tidak cocok? Kita? Iya. Setelah terdiam cukup lama, Mas Hartono berkata, baiklah, aku sangat terkejut. Kukira dia akan marah. Kalau begitu, kita cerai. Pinaka? Iya. Tidak ada gunanya memaksa. Melihat sikapnya yang begitu santai, aku semakin yakin. Ternyata, aku hanya sebatas itu baginya. Itulah kesimpulan yang kuambil setelah 2 tahun menikah. Kesimpulan bahwa aku tidak mau lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Proses perceraian ternyata lebih mudah dari yang kubayangkan. Mas Hartono benar-benar menyelesaikannya dengan cepat. Dia memberiku sebagian harta gonogini dan bahkan menawarkan akan menanggung biaya hidupku untuk sementara. Dibandingkan kekayaannya, jumlah itu memang kecil, tapi sangat membantuku. Sebagian uang itu kutabung untuk anakku, Rizky. Siapa tahu nanti dia butuh untuk menikah atau modal usaha. Sisanya kugunakan untuk menyewa sebuah kamar kos kecil. Meskipun tidak besar, aku senang punya ruang sendiri. Siti, hiduplah dengan baik. Mas Hartono juga, jaga kesehatan. Begitulah akhir dari pernikahan keduaku yang berjalan selama 2 tahun. Di usia 66 tahun, aku kembali sendiri. Awalnya aku merasa bingung. Sekarang harus apa? Di usia segini, mau mulai dari mana? Setelah beberapa hari termenung, aku teringat sesuatu. Aku teringat Rini, teman lamaku di perusahaan asuransi. Aku memberanikan diri meneleponnya. Rini, ini aku, Siti. Ya ampun, Siti. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik. Rini, apa ada lowongan pekerjaan ya? Keria. Kenapa? Ada apa? Aku sudah cerai. Apa? Sungguh? Berkat bantuan Rini, aku bisa bekerja di sebuah agensi asuransi kecil. Aku tinggal sendiri di kamar kos, dan setiap malam aku belajar. Produk asuransi sudah banyak berubah, peraturannya juga baru, jadi aku harus belajar dengan giat. Tapi aku tidak peduli. Meskipun ada jeda 20 tahun, tubuhku masih mengingatnya. Wah, Bu Siti, Anda hebat sekali ya. Rekan-rekan kerjaku yang lebih muda merasa takyub. Tidak, sudah lama tidak bekerja, jadi masih banyak kekurangan. Aku merendah, tapi dalam hati aku bangga. Usiaku memang sudah 66 tahun, tapi insting dari masa mudaku perlahan kembali. Tentu saja tidak mudah. Produk asuransi sudah banyak berubah, karakter nasabah juga berbeda. Jadi, setelah pulang kerja, aku belajar
belajar di usia 66 tahun. Aku sendiri merasa lucu, tapi aku ingin melakukannya. Sekarang aku bisa melakukan pekerjaan yang kusukai tanpa harus memikirkan pendapat orang lain. Beberapa bulan berlalu, target penjualanku mulai naik. Meskipun bukan nomor 1, aku masuk peringkat atas. Bu Siti, Anda luar biasa. Semangat Anda di usia segini benar-benar mengagumkan, puji pemilik agensi. Malam hari, saat kembali ke kamar kos dan makan mie instan sendirian, aku merasa aneh. Aku memang kesepian, tapi aku merasa lebih tenang dari sebelumnya. Ruangan ini kecil, tapi sepenuhnya milik. Tidak ada yang tiba-tiba memelukku dari belakang, tidak ada yang menyeretku saat sedang makan. Aku bisa istirahat kapanpun aku mau, bekerja kapanpun aku mau. 6 bulan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku dihubungi oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Apakah Ibu bersedia berpartisipasi dalam kegiatan sukarela konsultasi asuransi? Awalnya aku ragu. Kegiatan sukarela? Tapi setelah kudengarkan, ternyata ini adalah pekerjaan yang sangat berarti. Membantu orang-orang yang dirugikan oleh perusahaan asuransi. Apa saya bisa membantu? Tentu saja. Dengan pengalaman puluhan tahun dan saat ini masih aktif di lapangan, Ibu adalah kandidat terbaik. Maka, setiap akhir pekan, aku mulai menjadi sukarelawan di YLKI. Orang pertama yang kukonsultasi adalah seorang ibu berusia 60-an. Klaim asuransi saya ditolak? Bagaimana ya, Bu? Setelah kulihat dokumennya, jelas sekali ini adalah kesalahan dari pihak perusahaan asuransi. Ini pasti bisa Ibu dapatkan. Saya akan bantu. Sebulan kemudian, ibu itu meneleponku, memberitahu bahwa klaimnya sudah cair. Terima kasih banyak, Bu Siti. Ini semua berkat Ibu. Saat itu aku sadar. Ah, ini dia. Inilah kepuasan yang sesungguhnya. Dulu, aku menjual asuransi demi uang. Sekarang, aku menangani asuransi demi membantu orang. Inilah kebahagiaan sejati yang kutemukan di usia 66 tahun. Setiap pagi aku bangun dengan penuh semangat. Hari ini siapa yang bisa kubantu? Pengalamanku bisa bermanfaat bagi siapa? Sekarang aku mengerti. Cinta sejati itu lebih banyak memberi daripada menerima. Kebahagiaan sejati itu bukan uang, tapi kepuasan batin. Usia 66 tahun, tidak terlambat. Tidak, justru sekaranglah hidupku yang sesungguhnya dimulai. Teman-teman, semakin tua, kita semakin tahu apa yang benar-benar berharga. Daripada egoisme yang dibalut dengan nama cinta, ketulusan untuk saling peduli jauh lebih penting. Hidup baruku di usia 66 tahun ini benar-benar membahagiakan. Aku memang kesepian, tapi aku merasa lebih bebas dan tenang dari sebelumnya. Aku ingin menunjukkan bahwa di usia senja pun, kita masih bisa berani membuat pilihan baru. Jika Anda berada dalam situasi sulit, jangan menyerah. Kita bisa memulainya kembali kapan saja. Bagian 4. Pernikahan tanpa seks dan suami yang terobsesi YouTube. Terakhir, tentang kehidupan pernikahan tanpa seks. Ketika hubungan suami istri terasa seperti pekerjaan rumah. Hubungan suami istri. Sayang, aku menemukan sesuatu yang luar biasa di YouTube. Ini cara agar kita bisa hidup lebih sehat. Malam itu, suamiku tiba-tiba memegang tanganku dan mulai mengatakan hal-hal aneh. Di mata suamiku yang telah hidup bersamaku selama 42 tahun, aku melihat semangat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih. Halo, saya Sumarni, 65 tahun. Kami adalah pasangan biasa yang telah menikah selama 42 tahun. Suamiku, Bambang, berusia 68 tahun. Setelah pensiun, dia adalah pria sehat yang setiap pagi naik gunung. Selama ini, kehidupan kami tenang dan monoton. Anak-anak sudah mandiri, cucu-cucu sesekali datang berkunjung. Kehidupan lansia yang biasa saja. Tapi akhir-akhir ini, suamiku sering menghela napas. Apa benar kita menua seperti ini saja? Pasangan lain melakukan apa ya?
Dia tampak merasa hampa. Pagi hari tanggal 15 Juli, seperti biasa, suamiku sedang menonton YouTube setelah pulang dari naik gunung. Itu adalah kanal kesehatan. Tiba-tiba, suamiku berdiri dan menghampiriku. Sayang, gawat. Kenapa? Kamu sakit? Bukan, ini kabar baik. Aku baru saja lihat di YouTube. Suara suamiku bergetar, seolah-olah dia baru saja membuat penemuan besar. Katanya, pasangan usia 68 tahun kalau sering berhubungan intim, itu bagus sekali untuk mencegah demensia. Ada dokter yang menjelaskannya langsung. Aku terkejut. Selama 42 tahun menikah, suamiku tidak pernah membicarakan hal ini secara langsung. Kenapa tiba-tiba bicara begitu? Sayang, kita ini sudah berumur. Sekaranglah saatnya kita benar-benar menjaga kesehatan. Suamiku mengeluarkan buku catatannya. Di sana sudah tertulis, hubungan suami istri, efek pencegahan demensia, aktivasi otak, melancarkan sirkulasi darah. Dianjurkan 2,3 kali seminggu. Lihat ini, sudah kucatat semua. Sepertinya selama ini kita terlalu abai. Melihat wajah serius suamiku, aku merasa ada yang berbeda. Suamiku yang biasanya pendiam, tiba-tiba menjadi begitu proaktif. Jadi, maumu bagaimana? Mulai sekarang, demi kesehatan kita, ayo kita lakukan dengan benar. Di YouTube, katanya minimal 2 kali seminggu baru ada efeknya. Suamiku memegang tanganku. Tangannya kasar, tapi hangat. Kita sudah hidup bersama 42 tahun, baru sekarang. Bukan baru sekarang. Justru sekaranglah awal yang sebenarnya, kalau kita mau hidup sehat dan tidak kena demensia. Aku merasakan semangat aneh di mata suamiku. Seolah-olah dia kembali ke masa muda. Tapi saat itu aku tidak tahu, semangat ini akan membawa perubahan seperti apa bagi kami. Keesokan harinya, suamiku mulai berubah secara halus. Begitu bangun pagi, dia sudah membawa catatannya. Mungkin ini kebiasaannya selama 30 tahun bekerja sebagai quality control. Semua harus dicatat. Sayang, ingat yang kemarin di YouTube? Mulai hari ini kita mulai secara serius ya. Serius apanya? Manajemen kesehatan dong. Lihat ini, semalam sudah kurapikan. Di catatannya tertulis, metode sehat hubungan suami istri, efek pencegahan demensia, 2x, minggu, dianjurkan, waktu pagi, pelaksanaan, rutin. Sayang, sampai dicatat begini, tentu saja. Kalau kita tidak tahu ilmunya dan melakukannya sembarangan, tidak akan ada efeknya. Suamiku memegang tanganku lebih erat dari biasanya. Sepertinya selama ini kita hidup terlalu sembarangan. Ayo kita lakukan dengan benar. Benar bagaimana? Di YouTube katanya, melakukannya di pagi hari paling bagus untuk sekresi hormon. Dan minimal 2 kali seminggu agar bermanfaat bagi kesehatan otak. Aku merasakan keseriusan dalam suaranya. Seolah-olah dia sedang memulai sebuah proyek penting. Sejak hari itu, segalanya benar-benar berubah. Suamiku pulang dari naik gunung lebih awal dari biasanya, lalu mendekatiku. Sayang, badanku hangat setelah olahraga. Sepertinya ini waktu yang pas. Tiba-tiba sekali, kemarin di YouTube katanya, melakukannya setelah olahraga bagus untuk sirkulasi darah. Bahkan saat sedang berhubungan, suamiku masih sempat berkomentar. Ini bagus untuk otak kita. Aku bisa merasakan badanku jadi hangat. Sama sekali tidak romantis. Rasanya seperti sedang melakukan senam kesehatan. Setelah selesai, suamiku melihat kalender dan melingkari tanggalnya. Menandai apa? Tanda hari ini sudah selesai. Aku harus tahu berapa kali kita melakukannya dalam seminggu. Beberapa hari kemudian, minat suamiku mulai mengarah ke hal-hal yang aneh. Suatu hari, dia menunjukkan ponselnya padaku. Sayang, di YouTube katanya kalau pakai ini, efeknya bisa jauh lebih bagus. Layar ponselnya penuh dengan produk-produk seperti gel dan krim. Untuk apa ini? Katanya bisa membantu meningkatkan fungsi pria. Kalau fungsi menurun karena usia, efek pencegahan demensianya juga berkurang.
Lalu dia benar-benar memesannya dari toko online. Sayang, untuk apa beli yang seperti ini? Tidak apa-apa, ini investasi kesehatan. Lihat ini juga. Dia menunjukkan layar lain. Kali ini isinya suplemen. Katanya arginine dan matcha bagus untuk sirkulasi darah. Di YouTube dibilang sangat efektif untuk pria usia 60,70-an. Sampai beli suplemen juga. Tentu saja. Kondisi tubuh harus prima agar kesehatan otak juga terjaga, kan? Aku merasakan semangat aneh di matanya. Ini lebih dari sekadar obsesi kesehatan. Sepertinya ada keinginan lain. Sayang, sepertinya ini sudah berlebihan. Berlebihan? Ini demi kesehatan kita, apanya yang berlebihan? Harus dikelola dengan benar agar ada hasilnya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tidak tahu apa niat sebenarnya di balik alasan kesehatan itu. Sejauh mana permintaan suamiku yang terobsesi informasi kesehatan dari YouTube ini akan berlanjut. Suami yang mendekatinya secara sistematis seperti seorang quality control, dan aku yang semakin merasa terbebani. Situasi tak terduga akan terjadi di cerita selanjutnya. Dan benar saja, paketnya datang. Sayang, paketnya datang. Suamiku membuka kotak itu dengan semangat seperti anak kecil. Isi di dalamnya membuatku tercengang. Ini apa? Itu yang kulihat di YouTube. Gel penguat fungsi pria, katanya dikembangkan di Jerman. Suamiku membaca petunjuknya dengan serius. Pemandangan itu lucu sekaligus menyedihkan. Harus tahu cara pakainya yang benar agar efektif. Sayang, tidak usah pakai yang begitu juga tidak apa-apa. Tidak bisa. Di YouTube katanya 90% pria usia 60,70-an mengalami penurunan fungsi. Kita bukan pengecualian. Malam itu, suamiku benar-benar membawa gel itu. Nah, sekarang kita coba dengan benar. Baunya aneh. Seperti bau mentol yang dingin, bercampur dengan bau obat. Sayang, ini tidak apa-apa? Tentu saja. Di YouTube katanya sudah diuji klinis. Teknologi Jerman. Setelah suamiku memakainya, memang ada yang berbeda. Tapi, loh, aneh. Tiba-tiba suamiku meringis. Kenapa? Apanya yang aneh? Panas. Tidak, dingin. Tidak, gatal. Suamiku lari ke kamar mandi dan mulai membasuhnya dengan air. Sayang, ini aneh. Terlalu keras. Setelah eksperimen gel gagal, suamiku beralih ke suplemen. Keesokan harinya, paket lain datang. Kali ini, isinya berbagai macam suplemen. Arginin, matcha, ginseng, ekstrak kerang. Suamiku menjelaskannya satu persatu. Ini bagus untuk pelebaran pembuluh darah, ini untuk sekresi hormon, ini untuk meningkatkan stamina. Kamu mau minum semua ini? Tentu saja. Di YouTube katanya harus dikonsumsi secara komprehensif agar ada efek sinergi. Setiap pagi, suamiku mulai minum 7-8 butir suplemen sekaligus. Sayang, tidak kebanyakan, ini baru dasar. Orang-orang muda minum lebih banyak dari ini. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Suamiku tidak bisa tidur di malam hari. Sayang, aku tidak bisa tidur. Kenapa? Kamu sakit? Tidak tahu. Jantungku berdebar-debar, badanku panas. Keesokan paginya, kondisinya juga aneh. Dia jauh lebih sensitif dan cemas dari biasanya. Sayang, sepertinya ini karena suplemen. Coba kurangi. Tidak boleh dikurangi. Ini tandanya efeknya mulai bekerja. Di YouTube juga dibilang, awalnya bisa ada gejala seperti ini. Suamiku menunjukkan catatannya lagi. Hari ke-3 konsumsi. Denyut jantung meningkat. Suhu tubuh naik. Vitalitas meningkat. Perlu dilanjutkan. Saat itu, teman kami, Bu Susi, datang berkunjung. Usianya 71 tahun, suaminya juga sering membuatnya pusing. Sumarni, suamimu kenapa akhir-akhir ini? Katanya di gunung dia cerita yang aneh-aneh. Mbak Susi, sebenarnya, aku menceritakan semua yang terjadi. Kanal kesehatan YouTube, gel, suplemen.
Bu Susi tertawa. Aduh, suamiku juga begitu. Tahun lalu persis sama. Benarkah? Iya. Gara-gara lihat sesuatu di YouTube, dia jadi menggila. Tapi akhirnya, pengalaman seperti apa yang dialami Bu Susi? Suami yang semakin aneh karena efek samping suplemen, dan nasihat dari teman yang punya pengalaman serupa. Bagaimana situasi ini akan berkembang? Suamiku tahun lalu persis sama. Gara-gara lihat kanal kesehatan di YouTube, dia jadi gila, kata Bu Susi sambil menyeruput tehnya. Awalnya dari suplemen, tapi lama-lama jadi tidak karuan. Tidak karuan bagaimana? Dia mulai pesan barang-barang aneh dari internet. Semacam alat bantu, begitu. Wajah Bu Susi menjadi muram. Suamiku juga sudah menunjukkan tanda-tanda ke arah sana. Setelah Bu Susi pulang, suamiku kembali dari naik gunung. Sayang, aku dapat penemuan hebat. Katanya bersemangat sambil membawa ponsel. Tadi di gunung, aku dengar dari Pak Karyo, katanya ada yang biasa dipakai anak-anak muda sekarang. Apa itu? Lihat ini. Dijual di internet. Aku ngeri melihat layar yang ditunjukkannya. Sayang, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Katanya bisa membantu kesehatan. Malam itu, suamiku mulai membujukku. Sayang, kita butuh solusi yang realistis untuk usia kita. Solusi realistis? Iya. Di YouTube dan internet juga dibilang begitu. Banyak pasangan usia 60,70-an yang menggunakan bantuan seperti ini. Dia menunjukkan lagi ponselnya, penuh dengan iklan-iklan aneh. Jangan lihat yang seperti itu. Itu semua bohong. Bohong? Ulasannya bagus, ratingnya tinggi. Lihat ini, ada kakek 70 tahun yang kasih testimoni langsung. Aku melihat keyakinan aneh di matanya. Sayang, ini sudah keterlaluan. Apanya yang keterlaluan? Ini demi kesehatan kita. Keesokan harinya, Bu Susi datang lagi. Kali ini dengan wajah serius. Sumarni, mau tahu bagaimana caraku menyadarkan suamiku? Bagaimana, Mbak? Aku bawa dia ke dokter. Tepatnya, ke dokter andrologi. Andrologi? Iya. Awalnya aku ajak dengan alasan check-up biasa. Tapi dokternya langsung tahu ada yang aneh. Kebanyakan minum suplemen, stres, insomnia. Bu Susi melanjutkan sambil tertawa. Dokter itu memarahinya habis-habisan. Katanya, cara seperti ini justru merusak kesehatan. Mendengar itu, aku jadi punya keberanian. Lalu bagaimana, Mbak? Sekarang dia sudah normal lagi. Kadang-kadang masih nonton video kesehatan, tapi tidak se-ekstrem dulu. Jadi nasihat dokter benar-benar manjur ya? Tentu saja. Laki-laki itu kan tunduk pada otoritas. Apalagi perkataan dokter, itu mutlak bagi mereka. Bu Susi memegang tanganku. Sumarni, sekaranglah kesempatannya. Sebelum suamimu semakin parah. Saat itu, terdengar suara suamiku menerima paket lagi. Sayang, pesan apa lagi? Oh, itu yang kemarin ku pesan. Setelah berbicara dengan Bu Susi, aku yakin. Kalau dibiarkan, suamiku bisa benar-benar tidak terkendali. Dimulai dengan alasan kesehatan, tapi sekarang sudah melenceng jauh. Besok, aku harus bicara serius dengannya, batinku. Tapi malam itu, suamiku malah datang dengan usul baru. Malam itu, saat kami hendak tidur, suamiku mendekat dengan wajah serius. Sayang, tadi di gunung aku dengar cerita dari Pak Karyo. Cerita apa lagi? Bukan tentang YouTube lagi, kan? Katanya, Pak Karyo dan istrinya sekarang ikut konseling pasangan. Konseling seks. Aku terkejut. Konseling seks? Iya. Belajar langsung dari ahlinya. Suamiku mengeluarkan ponselnya lagi dan menunjukkan hasil pencarian. Lihat ini. Klinik kesehatan seksual pasangan lansia. Ternyata benar-benar ada. Aku benar-benar tidak habis pikir. Sayang, sepertinya kamu sudah kelewatan. Kelewatan? Ini demi kesehatan kita. Ini bukan kesehatan, kamu yang jadi aneh. Aku meninggikan suaraku, suamiku tampak terkejut. Aneh?
Maksudmu? Baru seminggu nonton YouTube, kamu sudah beli gel, suplemen, cari-cari alat aneh. Apa itu normal? Wajah suamiku mengeras. Aku melakukan ini demi kesehatan kita. Bukan kesehatan yang kamu pikirkan, tapi hal lain. Saat itu, suamiku berdiri. Hal lain apa? Apa salahku? Apa salahnya? Selama 42 tahun kamu tidak pernah bicara hal seperti ini, tiba-tiba sekarang seharian hanya memikirkan ini. Lalu mau bagaimana? Hidup begini saja sampai mati? Sampai kita kena demensia dan tidak saling kenal lagi? Suara suamiku meninggi. Enak ya jadi kamu. Perempuan kan tinggal menerima saja. Kata-kata itu membuatku sangat marah. Apa? Kamu bilang apa barusan? Aku ini laki-laki. Meskipun sudah 68 tahun, aku tetap laki-laki. Teriak suamiku. Di YouTube, laki-laki lain seusiaku baik-baik saja. Kenapa hanya aku yang harus hidup menyedihkan seperti ini? Saat itu, aku mengerti semuanya. Pencegahan demensia hanyalah alasan. Suamiku hanya ingin memulihkan harga dirinya sebagai laki-laki. Sayang, laki-laki lain minum suplemen, olahraga, hubungan mereka aktif. Aku merasa tertinggal, aku tidak tahan. Suara suamiku mulai bergetar. Selama 42 tahun, aku tidak mau terlihat lemah di depanmu. Tapi, setelah pensiun dan hanya di rumah, kepercayaan diriku benar-benar hilang. Dia terduduk di tempat tidur. Saat di gunung, mendengar teman-teman pamer, aku merasa paling menyedihkan. Pamer apa? Cerita hubungan mereka, efek suplemen, hal-hal seperti itu. Mendengar kejujurannya, amarahku sedikit mereda. Jadi, kamu pakai alasan pencegahan demensia dari YouTube? Iya. Maafkan aku. Melihatnya menunduk, aku merasa kasihan. Sayang, kenapa tidak jujur dari awal? Bagaimana aku bisa bilang, sudah umur 68 tahun, punya masalah seperti ini? Aku duduk di sampingnya. Lalu kamu pikir aku tidak tahu? Kita sudah hidup bersama 42 tahun, masa aku tidak tahu perasaanmu? Aku tahu akhir-akhir ini kamu tidak bersemangat. Suamiku menatapku dengan kaget. Benarkah? Benar. Tapi karena kamu pakai alasan YouTube dan membeli barang-barang aneh, masalahnya jadi semakin rumit. Lalu bagaimana baiknya? Tanyanya hati-hati. Pertama, hentikan semua suplemen itu. Itu berbahaya untuk tubuhmu. Lalu, seperti kata Mbak Susi, coba kita konsultasi ke dokter, biar dapat informasi yang benar. Suamiku mengangguk. Aku memegang tangannya. Lain kali, jangan pakai alasan. Jujur saja. Di usia kita, apa yang perlu dimalukan? Senyum kembali ke wajah suamiku. Terima kasih, sayang. Tapi malam itu, suamiku menonton program kesehatan lain. Apa yang akan dikatakan program itu, dan bagaimana dampaknya pada kami? Keesokan paginya, suamiku bangun lebih siang dari biasanya. Sayang, semalam begadang nonton apa? Oh, itu, nonton YouTube. Wajahnya tampak murung. Kanal apa? Kanal kesehatan, tapi isinya beda dari yang kemarin. Dia menunjukkan ponselnya. Itu adalah kanal YouTube medis yang berbeda. Aktivitas seksual berlebihan pada lansia 60,70-an justru memberatkan jantung. Aku terkejut. Apa? Iya, di kanal ini isinya kebalikannya. Suamiku menghela napas. Katanya, pria usia 60,70-an yang memaksakan diri berhubungan intim dengan bantuan suplemen atau obat, risiko serangan jantungnya meningkat 3 kali lipat. Lalu kanal yang minggu lalu itu apa? Itu juga dokter yang bicara. Suamiku menggelengkan kepala. Jadi, mana yang benar? Satu bilang bagus untuk mencegah demensia, satu lagi bilang berbahaya untuk jantung. Aku juga bingung. Suamiku yang seminggu lalu begitu yakin, kini menjadi orang yang berbeda. Sayang, aku jadi ragu apa informasi seperti ini bisa dipercaya. Lalu harus percaya apa? Dokter yang bicara di TV pun tidak bisa dipercaya? Suamiku bergumam. Berarti semua yang kulakukan sia-sia. Sayang,
Aku sudah habis jutaan rupiah, minum suplemen berbahaya, pakai gel aneh, semuanya tidak ada artinya. Suara suamiku semakin pelan. Aku mencoba melakukan sesuatu, tapi ternyata aku hanya dibodohi. Sayang, bukan begitu. Niatmu untuk menjaga kesehatan kan baik. Aku mencoba menenangkannya. Niat baik? Hasilnya aku hanya buang uang dan merusak badan. Dia terduduk lemas di sofa. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. YouTube tidak bisa dipercaya, internet juga. Kan bisa tanya dokter langsung. Dokter juga beda-beda pendapatnya. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Selama beberapa hari berikutnya, suamiku benar-benar kehilangan semangat. Dia tidak naik gunung, tidak nonton YouTube, hanya duduk termenung. Sayang, ayo makan. Tidak lapar, tapi harus makan. Aku juga tidak tahu harus makan apa. Di YouTube, makanan ini dibilang bagus, besoknya dibilang jelek. Suamiku benar-benar kehilangan gairah hidup. Aku pun menghadapi masalah baru. Seminggu yang lalu suamiku terlalu proaktif, sekarang dia terlalu pasif. Aku merenung sendiri. Selama ini kita hanya mencoba mengikuti standar orang lain. Kita tidak pernah memikirkan cara kita sendiri. Cara kita yang telah hidup bersama selama 42 tahun. Malam itu, melihat suamiku termenung menatap ponsel, aku berpikir, kenapa kita begitu terpengaruh oleh YouTube? Selama 42 tahun, kita hidup baik-baik saja dengan cara kita sendiri. Tanpa informasi dari YouTube atau internet, kita bisa saling mengerti dan peduli. Sejak kapan kita mulai mencoba mengikuti standar orang lain? Bisakah kami, pasangan yang terombang-ambing oleh YouTube, menemukan kembali cara kami sendiri, dan bagaimana cara membangkitkan kembali semangat suamiku yang telah padam? Inilah proses kami menemukan jawaban yang sesungguhnya. Keesokan paginya, aku memberanikan diri mendekati suamiku. Sayang, kita perlu bicara. Bicara apa? Jawabnya dengan suara lesu. Tentang semua ini. Kenapa kita jadi begini? Aku duduk di sampingnya. Coba ingat 42 tahun yang lalu saat kita baru menikah. Apa ada TV yang menyuruh kita harus bagaimana? Tidak ada. Lalu bagaimana kita saling mengenal? Ekspresi suamiku sedikit melunak. Ya, alami saya. Benar. Tidak ada yang mengajari, tapi kita bisa saling menyesuaikan diri. Aku memegang tangannya yang keriput, tapi masih terasa hangat. Kita yang dulu berumur 26 dan 24 tahun bisa hidup baik-baik saja tanpa TV, kan? Dulu beda, kita masih muda. Apa bedanya dulu dan sekarang? Perasaan cintamu mungkin sudah berubah. Suamiku berpikir sejenak, lalu menggeleng. Sepertinya malah semakin dalam. Lalu kenapa tiba-tiba kita mencoba mengikuti apa kata YouTube? Tanyaku hati-hati. Setelah ragu cukup lama, suamiku berkata, sejujurnya, aku takut menjadi tua. Takut? Iya. Badan tidak sekuat dulu, tenaga berkurang. Aku takut membuatmu kecewa. Suaranya bergetar. Jadi, aku ingin kembali seperti masa muda. Dan YouTube seolah menawarkan cara itu. Sayang, aku juga mau jujur. Aku menarik napas dalam. Aku juga khawatir, jangan-jangan kamu tidak melihatku seperti dulu lagi. Khawatir penampilanku di usia 65 ini tidak lagi menarik di matamu. Apa maksudmu? Tunggu, dengarkan dulu. Makanya, waktu kamu tiba-tiba jadi proaktif, awalnya aku senang. Ternyata dia masih melihatku sebagai seorang wanita, pikirku. Suamiku menatapku dengan kaget. Benarkah? Benar. Tapi lama-lama jadi seperti kewajiban, mekanis. Aku jadi sedih. Aku merasa kamu melakukannya bukan karena cinta, tapi demi kesehatan. Bukan begitu maksudku. Aku tahu. Tapi begitulah yang kurasakan. Suamiku menggenggam tanganku erat. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita berdua sama-sama kikuk. Aku balas menggenggam tangannya. Mulai sekarang, jangan dengarkan YouTube. Dengarkan hati kita. Lalu bagaimana baiknya?
tanyanya hati-hati. Seperti dulu saja. Jangan terburu-buru, jangan memaksa. Seperti dulu? Iya. Alami saja. Kalau mau, ya lakukan. Kalau tidak, ya tidak usah. Suamiku tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat dalam seminggu. Dan suplemen-suplemen itu berhenti minum. Itu memberatkan tubuhmu. Baiklah. Akan kubuang semua. Malam itu, suamiku mendekat dengan hati-hati. Sayang, ya, boleh aku peluk saja? Pertanyaan yang pertama kali kudengar dalam 42 tahun. Suamiku meminta izin, begitu manisnya. Tentu saja. Dia memelukku dengan lembut. Bukan karena suplemen atau gel, tapi murni karena cinta. Saat itu, setelah sekian lama, hatiku terasa hangat. Beberapa hari kemudian, suamiku perlahan kembali seperti dulu. Dia mulai naik gunung lagi, masih menonton YouTube, tapi tidak lagi menelannya mentah-mentah. Sayang, di YouTube ada info kesehatan lagi. Apa katanya? Katanya jalan kaki itu obat terbaik. Jalan 10.000 langkah sehari bisa menyembuhkan semua penyakit. Suamiku berkata sambil tertawa. Tapi kita akan hidup dengan cara kita sendiri. Iya, kita coba jalan kaki, coba main bulu tangkis juga. Aku tersenyum menatapnya. Suamiku yang sebenarnya telah kembali. Tapi masalah belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu rintangan lagi. Seminggu kemudian, suamiku pulang dari naik gunung dengan ekspresi agak canggung. Sayang, tadi di gunung. Ada apa? Pak Karyo cerita lagi. Katanya ada produk baru yang bagus. Aku tegang. Jangan-jangan suamiku goyah lagi. Produk apa lagi? Suamiku tertawa. Oh, itu. Pelindung lutut yang baru. Untuk naik gunung. Aku tertawa lega. Astaga, kukira apa lagi? Jangan-jangan kamu pikir yang aneh-aneh lagi, ya? Suamiku tersenyum melihat ekspresiku. Sayang, aku sudah tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Benarkah? Aku menghela napas lega. Iya. Pak Karyo sampai kaget. Kenapa aku yang tadinya begitu bersemangat, tiba-tiba berubah? Lalu kamu ya apa-apa? Aku bilang, cinta itu bukan ditentukan oleh orang lain, tapi kita yang menciptakannya. Mendengar kata-katanya, aku merasa bangga. Aku juga bilang, cinta kita yang sudah teruji 42 tahun ini tidak akan lekang oleh waktu. Saat itu, aku merasa suamiku benar-benar telah berubah. Sayang, terima kasih. Terima kasih sudah menyadarkanku dari kesalahanku. Sejak saat itu, kehidupan kami menjadi sangat nyaman. Suamiku masih menonton kanal kesehatan, tapi tidak lagi fanatik. Sayang, di YouTube ada yang aneh lagi. Katanya mandi air dingin itu obat segala penyakit. Oh ya? Mukoba? Tidak. Kita lebih suka air hangat. Nanti malah masuk angin. Kami bisa membicarakannya sambil tertawa. Suatu malam, suamiku memegang tanganku. Sayang, ternyata selama ini aku bodoh ya. Kenapa? Aku berpikir terlalu rumit tentang cinta. Kukira harus melakukan sesuatu yang istimewa. Dia menatap wajahku. Padahal cinta yang sesungguhnya ya seperti ini. Cukup ada di samping, saling mengerti. Benar. Itulah yang sudah kita lakukan selama 42 tahun. Beberapa hari kemudian, Bu Susi datang berkunjung. Sumarni, suamimu benar-benar berubah ya. Bagaimana, Mbak? Tadi ketemu di jalan, wajahnya cerah sekali. Ada apa? Aku menceritakan singkat apa yang terjadi. Oh, pantas saja dia terlihat begitu tenang. Suamiku harus belajar dari kalian. Bu Susi tertawa. Mbak, aku juga banyak belajar dari kejadian ini. Belajar apa? Bahwa di usia senja pun, cinta itu harus terus dipelajari. Dan kita tidak perlu mengikuti standar orang lain. Benar. Setiap pasangan kan berbeda. Dan yang terpenting adalah komunikasi. Saling jujur tentang apa yang kita rasakan. Bu Susi mengangguk. Sumarni, aku iri dengan kalian. Seperti pacaran lagi setelah 42 tahun. Sekarang, kami benar-benar merasa nyaman.
Tidak ada paksaan, tidak ada perbandingan. Kami hanya hidup dengan cara kami, dengan ritme kami sendiri. Kadang, suamiku memijat bahuku sambil berkata, "Sayang, sepertinya inilah cara sehat yang sebenarnya." Hati tenang, badan pun ikut tenang. Benar. Sebagus apapun kata YouTube, kalau hati kita tidak nyaman, tidak ada gunanya. Teman-teman, bagaimana cerita kami? Semakin tua, kita akan mendapat banyak nasihat dari sekitar. Dari YouTube, internet, teman-teman. Tapi yang terpenting bukankah hati kita sendiri? Pasangan yang telah hidup bersama puluhan tahun, yang paling mengerti adalah satu sama lain. Daripada mencoba mengikuti standar orang lain, mendengarkan hati masing-masing dan menciptakan cinta dengan cara kita sendiri, bukankah itu kebahagiaan yang sesungguhnya? Usia boleh bertambah, tapi cinta terus berlanjut. Hanya saja caranya yang sedikit berubah. Saling mengerti, peduli, dan berkomunikasi. Itulah cara mencintai yang paling indah bagi pasangan lansia. Melihat suamiku yang sekarang tersenyum sambil menonton YouTube di sampingku, aku merasa sangat bersyukur. Kami akan terus saling mencintai dengan cara kami sendiri. Semoga Anda juga tidak goyah oleh suara-suara dari luar dan terus menjaga cinta istimewa Anda. Tidak ada jawaban pasti dalam cinta. Semoga Anda menemukan jawaban versi pasangan Anda sendiri. Sekian cerita dari kami. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang panjang ini. Setelah video tentang 90 kali sebulan sebelumnya, ada banyak sekali interaksi. Baik melalui komentar maupun email, banyak sekali pendapat yang masuk. Jujur, ada banyak kritik, tapi ada juga yang mendukung. Dari proses komunikasi itu, ada yang mengirimkan cerita dari sudut pandang yang berbeda. Maka dari itu, hari ini saya siapkan cerita yang lebih realistis, hangat, dan solutif yang bisa kita renungkan bersama. Bagaimana menurut Anda? Oh ya, perlu diketahui bahwa saat cerita diadaptasi menjadi video, karakter, tempat, dan dialognya seringkali kami dramatisir dan susun ulang agar lebih hidup. Ini kami lakukan agar ceritanya lebih menarik dan mendalam. Komunikasi dengan Anda semua adalah sumber energi bagi kami untuk membuat konten yang lebih baik. Untuk terus mengikuti kisah-kisah mendalam di usia senja, dukung kami dengan subscribe, nyalakan notifikasi, dan berikan like. Setiap klik dari Anda adalah kekuatan besar bagi kami dalam membuat video. Ini adalah Hikmah Senja, yang bercerita tentang cinta yang bersemi kembali di usia senja, serta tentang kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.